Mata Liu Yong berkilauan karena kedinginan dan dia berkata dengan suara berat, mereka menyembunyikan senjata api, menjaga para pembunuh dan menyerang orang. Mereka juga melakukan perampokan dan membahayakan keamanan negara. Mereka hanyalah anggota dari beberapa pasukan bawah tanah yang bahkan berani menyerang pasukan polisi secara terbuka. Saya yakinkan Anda bahwa mereka akan menghabiskan hidup mereka di penjara. Tang Xiu menyipitkan matanya, tetapi sebagian besar ketidakpeduliannya terhadap pria itu meleleh. Dia menepuk pundak pria itu dan dengan ringan berkata, sebagai orang yang bertanggung jawab menegakkan keadilan dan hukum, Anda harus berurusan dengan apel busuk ini dengan tindakan keras. Saya akan terus memperhatikan dan menugaskan seseorang untuk mengawasi masalah ini. Lebih baik kamu hancurkan semua pasukan bawah tanah di kota ini dalam beberapa bulan ke depan. Mata Liu Yong berbinar. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya pada hampir 100 anak laki-laki di sekitarnya dan tiba-tiba bertanya, apakah Anda punya waktu untuk diskusi pribadi, pemimpin? Baik, Tang Xiu menjawab dengan singkat dan kemudian memandang Wang Hu, berkata, beritahu semua orang untuk membubarkan dan menyerahkan semua senjata yang mereka miliki kepada polisi. Saya akan memberi Anda 10.000 yuan nanti sebagai kompensasi. Mata Wang Hu bersinar dan dia buru-buru berteriak beberapa baris dan anak-anak menyebar dengan cepat. Puluhan meter dari tempat kejadian, Tang Xiu memandang Liu Yong yang tampak serius dan dengan ringan berkata, apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan denganku? Pemimpin, para petinggi di provinsi akan dibutuhkan untuk mengambil alih komando dalam menangani masalah keamanan di kota ini. Itu karena beberapa pejabat kota, terutama yang berkuasa, memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan tidak jelas dengan pasukan bawah tanah ini. Saya tidak lain adalah Kepala Biro Keamanan Umum Kota di sini. Saya mungkin memiliki hati tetapi saya tidak memiliki kekuatan untuk melakukan usaha seperti itu. Saya tidak takut memberitahu Anda bahwa orang yang memimpin gangster ini adalah kerabat jauh dari seseorang yang berkuasa di sini. Bahkan aku sendiri tidak akan berani mengganggunya dengan mudah di waktu normal. Bagaimana jika aku memberimu wewenang untuk menghadapinya? Apakah Anda berani menyerang mereka? Tanya Tang Xiu. Wewenang untuk bertindak. Liu Yong mengingat identitas Tang Xiu dan tiba-tiba menyadari bahwa buku hijau kecil itu mungkin tidak sepenuhnya mewakili otoritas yang dimiliki orang ini. Yang berarti identitas pria ini benar-benar luar biasa. Saya tidak takut. Liu Yong terdorong untuk melakukan semua upaya ini dan melanjutkan dengan serius, bahkan jika saya harus mempertaruhkan segalanya, saya akan memberikan segalanya untuk membuat ketertiban umum kota lebih baik. Baik, Tang Xiu berkata, aku akan memberimu nomor telepon. Anda dapat langsung menghubungi orang tertentu. Anak buahnya cukup penuh dan tidak ada hubungannya, jadi lebih baik memanfaatkan mereka. Anda memberitahu orang itu bahwa saya memberitahu Anda untuk menemukannya. Liu Yang mencatat nomor ponselnya. Ekspresi ragu-ragu kemudian muncul di wajahnya sebelum dia bertanya, bolehkah saya bertanya siapa orang ini, pemimpin? Dia adalah Direktur Biro Kemampuan Khusus, Duan Mulin, jawab Tang Xiu ringan. Terkesiap. Tentu saja, Liu Yong tidak memiliki akses atau hak istimewa untuk mempelajari informasi khusus tersebut mengingat posisinya sebagai Kepala Biro Keamanan Umum Kota. Namun, ada beberapa kejadian aneh yang terjadi di sini, dan yang menanganinya adalah para pengguna kemampuan dari Biro Kemampuan Khusus. Dia diharuskan untuk menghadapi orang-orang yang menakutkan ini dan secara alami menyadari apa yang diwakili oleh Direktur Biro Kemampuan Khusus. Orang-orang ini benar-benar ahli, yang memiliki otoritas kuat untuk bergerak dan bertindak sebagai penjaga negara dalam kegelapan. Liu Yong ini benar-benar tidak akan gagal memenuhi harapan Anda, pemimpin. Leher Liu Yong merah karena kegembiraannya dan dengan tegas memberikan jaminannya. Tang Xiu mengangguk kepadanya sebagai tanggapan dan berkata, jika demikian, maka kembalilah sekarang. Saya masih memiliki hal-hal lain untuk dijaga, jadi saya tidak akan tinggal di sini. Dimengerti. Setelah memberi hormat, Liu Yong segera mengeluarkan perintah kepada timnya untuk kembali untuk menahan orang-orang biadab ini. Akhirnya, hanya ada Tang Xiu dan Wang Hu yang tersisa di pintu masuk sekolah. Tang Xiu kemudian menatap Wang Hu, yang tampak penasaran, sebelum dia menunjuk ke SUV Mercedes-Benz-nya dan tersenyum berkata, bawa aku ke bank terdekat. Saya akan menarik uang tunai untuk Anda. Ngomong-ngomong, jumlah totalnya 60.000, kan? Apakah Anda benar-benar akan memberi kami begitu banyak uang, saudara? Wang Hu berkata dengan penuh semangat. Tang Xiu selalu menepati kata-katanya dan menganggapnya sangat penting untuk disampaikan. Tang Xiu mengangguk dan berkata, aku mungkin bukan seorang kaisar dan aku tidak berani mengatakan bahwa aku akan selalu memberikan apa yang aku janjikan. Tapi saya selalu setia dengan semua yang saya katakan. Wang Hu meremas hem bagian bawah pakaiannya dan berulang kali mengangguk. Aku percaya padamu, saudaraku. Polisi-polisi dari kantor polisi itu bahkan memanggil Anda pemimpin,
jadi saya yakin Anda adalah orang yang sangat kuat. Betul. Mau ceritakan apa yang terjadi pada Ahlang ini? Tang Xiu ringan tersenyum dan bertanya. Wang Hu ragu-ragu sebelum dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, kamu adalah bankroler kami, jadi saya menyebutkannya kepada Anda sebelumnya. Selain itu, saya tidak akan pernah mengungkapkan identitasnya kepada orang luar. Aku tahu kamu pria yang baik, saudaraku. Tapi tolong jangan menekan saya yang ini. Tang Xiu mengangguk sebagai jawaban dan dengan ringan tersenyum. Aku tidak akan memaksamu. Itu hanya dorongan niat baik saya, tidak ada yang lain. Selain itu, tidak perlu bagi saya untuk mengenal orang asing, bukan? Niat baik. Wang Hu menatap Tang Xiu dengan wajah bingung. Kau bilang padaku bahwa Ahlang tidak sehat sebelumnya, bukan? Tang Xiu melanjutkan, secara kebetulan, saya juga memiliki identitas lain sebagai seorang praktisi medis Tiongkok. Wang Hu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak mungkin. Bukannya aku tidak percaya padamu, saudaraku. Tetapi kondisi fisik Ahlang agak istimewa. Kami telah membawanya ke banyak dokter di berbagai kota dan juga mengunjungi beberapa rumah sakit besar di provinsi ini, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tang Xiu tersenyum menjawab, Anda pergi ke rumah sakit dan bertemu banyak dokter, maka Anda harus tahu tentang mereka yang disebut dokter Divine dalam pengobatan Cina, kan? Iya, Wang Hu mengangguk dan berkata, aku sudah mendengar tentang mereka. Dikatakan bahwa hanya ada beberapa dokter ilahi di seluruh China, tetapi masing-masing dari mereka memiliki keahlian medis yang ajaib. Sayangnya, kami tidak dapat menemukannya. Bahkan jika kita bisa, kita juga tidak bisa mengundang mereka. Kamu tahu, namaku Tang Xiu. Tang Xiu terkekeh dan berkata, ponselmu seharusnya bisa mengakses internet, kan? Coba cari namaku di internet. Tang Xiu. Wang Hu merasa bahwa nama itu familiar. Dia merasa dia mendengarnya di suatu tempat tetapi tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu. Dia kemudian mengikuti saran Tang Xiu dan mengetik nama dengan cepat. Tak lama kemudian, dia melihat banyak tautan yang cocok dengan kata kunci, yang merupakan nama Tang Xiu. Setelah mengklik salah satu tautan dan membaca artikel untuk beberapa waktu, dia tiba-tiba berseru, kamu ternyata adalah dokter Divine muda dari Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City, Tang Xiu. Saudaraku Anda tidak menipu saya, bukan? Kenapa aku harus membohongimu? Tang Xiu bertanya balik sambil tersenyum. Wang Hu tiba-tiba menyadari bahwa pria ini tidak mengatakan apa-apa selain menyebutkan namanya sendiri. Setelah dia ingat bahwa Dr. Divine yang legendaris itu berdiri tepat di depannya, bibirnya menggeliat dan kemudian meraih tangan Tang Xiu, berkata, saya percaya bahwa Anda adalah seorang Dr. Divine, saudara. Saya tidak akan meminta sejumlah uang dari Anda, bahkan 60.000 pun itu. Anda bahkan dapat memiliki hidup saya selama Anda dapat menyembuhkan Ahlang. Yah, aku pikir kamu harus membawaku ke dia dulu jika kamu ingin aku menyembuhkannya, bukan? Tang Xiu menjawab, katakan saja padaku tentang situasinya dalam perjalanan ke sana. Dimengerti. Wang Hu berulang kali mengangguk dan tampak bersemangat. Tempat itu tidak jauh dan ada rumah bobrok dengan lebih dari 10 anak lelaki berpakaian orang menyebalkan ketika Wang Hu membawa Tang Xiu ke tempat itu. Para pemuda ini dengan cepat memegang senjata mereka dan bergerak cepat untuk mengelilingi mereka. Tetapi Wang Long, yang adalah pemimpin mereka, dengan cepat berteriak setelah dia melihat Tang Xiu, mengapa kamu membawanya ke sini, saudaraku? Ahlang bilang untuk tidak membawa orang asing ke sini. Divine Dr. Tang bukan orang luar. Dia adalah dokter Divine muda yang terkenal itu, Wang Hu menjawab, dia berkata dia bersedia untuk mengobati penyakit Ahlang, jadi saya membawanya ke sini untuk mencoba. Divine Doctor, the Divine Doctor yang muda. Ketika lebih dari selusin anak laki-laki masih bingung, seorang pemuda tiba-tiba berseru, saya ingat dia. Dia adalah dokter Divine muda yang terkenal dari Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City. Saya telah melihatnya di video ketika dia merawat beberapa pasien. Dia adalah dia. Benar. Ya, tugas dokter adalah menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan orang, sedangkan gelar Dokter Divine hanya diberikan oleh semua orang. Ngomong-ngomong, akankah kita masuk ke dalam dan membawa saya untuk melihat Ahlang? Dalam perjalanan ke sini, Wang Hu telah memberi pengarahan kepada Tang Xiu tentang Ahlang. Kembali di masa lalu, Ahlang awalnya memiliki 4 saudara laki-laki dan dia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Mereka semua adalah anak-anak tunawisma yang menjelajahi tempat sampah untuk mengambil makanan mereka agar mereka tetap hidup. Belakangan, mereka terus berjuang dan berjuang untuk makanan dengan yang lain, yang menyebabkan kematian kedua saudara lelakinya dan mengirim yang tertua ke penjara. Saat itu, Ahlang baru berusia 12 tahun. Tetapi ketika dia masih di usia yang lembut, dia mengumpulkan anak-anak tunawisma lainnya dan membentuk kelompok menggunakan kebijaksanaan, rasa keadilan dan kebenaran sebelum mengakar di tempat ini. Ahlang diberkati dengan kecerdasan tinggi,
begitu cerdas sehingga kepalanya seperti dewa. Mengikuti perencanaannya yang kesama, kelompok anak jalanan dan remaja ini berhasil menghasilkan banyak uang, dan Ahlang bahkan melangkah terlalu jauh untuk meminta mereka semua masuk sekolah. Tahun-tahun berlalu dan jumlah remaja yang bergabung terus bertambah. Tahun ini, Ahlang berusia 17 tahun dan lebih dari 200 anak jalanan mengikutinya. Remaja ini semuanya adalah anak-anak miskin yang hidup di tingkat masyarakat paling bawah. Ahlang menyediakan makanan dan tempat tinggal dan pakaian hangat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka, serta mendapatkan pendidikan dari sekolah. Pada saat-saat normal, semua orang hidup secara harfiah di mana-mana, tetapi hanya satu pemanggilan dari Ahlang yang akan mengumpulkan mereka dalam waktu sesaat. Sayangnya, 2 tahun yang lalu ketika ia berusia 15 tahun, pilek parah membuatnya menderita demam tinggi. Demam itu kemudian mereda tetapi meninggalkan banyak abses dan lumpuh di tempat tidur. Meskipun Ahlang terus memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya untuk menghasilkan uang saat sekolah, jumlah uang yang mereka hasilkan jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Itu kemudian menjadi alasan utama bagi 100 lebih remaja di antara total lebih dari 200 untuk memutuskan untuk keluar dari sekolah dan mati-matian melakukan segalanya untuk mendapatkan uang untuk mencari nafkah. Itu adalah sesuatu yang secara sukarela dan sukarela mereka lakukan tidak peduli seberapa sulit dan melelahkan pekerjaan itu. Mereka ingin mendapatkan uang untuk perawatan Ahlang. Dalam hati mereka, meskipun Ahlang lebih muda dari mereka, dia adalah pilar mereka, tulang punggung mereka dan juga pemimpin mereka. Uhuk-uhuk, Tang Xiu memasuki rumah bersama Wang Hu dan mendengar batuk parah dari interior. Wang Hu berjalan cepat ke kamar dan melihat Ahlang batuk di tempat tidur di sudut ruangan redup. Bagaimana kondisimu sekarang, Ahlang? Anda merasa tidak sehat lagi? Sambil tetap di tempat tidur, suara batuk Ahlang berangsur-angsur mereda. Napasnya kasar dan dia berusaha mengangkat tangannya dengan sangat keras dan berbicara dengan lemah, "Aku baik-baik saja. Tolong beri saya air." Tang Xiu dengan tenang mengamati bocah pucat dan tampak sangat rapuh di tempat tidur. Wajah bocah itu merah dan urat hijau menonjol di dahinya, sementara rambutnya basah oleh keringatnya sendiri. Namun, matanya sangat khusus dan sangat tenang seperti genangan air yang tidak akan berdesir meskipun disapu angin kencang. Apakah karena kecerdasannya? Tang Xiu mengeluarkan sebatang rokok. Suara klik pemantik terdengar saat dia menyalakannya, menyebabkan Ahlang mengalihkan perhatiannya padanya. Di bawah tatapan Tang Xiu, bocah itu terkejut dan ragu-ragu sebentar, sebelum dia duduk di tempat tidur dengan kesulitan dengan bantuan Wang Hu. Setelah duduk di tepi tempat tidur dan memperbaiki pakaiannya, dia memakai sandal dan berjalan beberapa langkah menuju Tang Xiu. "Haruskah aku memanggilmu Divine Dr. Tang atau Bos Tang?" Senyum merayap di wajah Tang Xiu dan dia bertanya, "Yang mana yang Anda pilih untuk memanggil saya, kalau begitu?" Ahlang berpikir sejenak dan kemudian menjawab, "Bagiku, alamat yang paling tepat untuk memanggilmu adalah Divine Dr. Tang, sedangkan saudara-saudaraku akan memanggilmu sebagai Bos Tang." Peduli memberitahuku tentang alasannya. Senyum di wajah Tang Xiu semakin tebal. Ahlang mengangkat tangannya untuk menutup mulut sebelum dia batuk lagi. Kemudian, dia perlahan menjelaskan, "Aku sakit saat kau adalah dokter Divine pengobatan Tiongkok yang terkenal. Anda dapat menyembuhkan penyakit saya, jadi yang paling tepat bagi saya untuk memanggil Anda adalah Divine Dr. Tang. Tetapi saudara-saudaraku yang menyedihkan telah menjalani kehidupan yang menyedihkan. Untuk saat ini, tempat tinggal, makanan, dan pakaian tidak akan menjadi masalah, tetapi masa depan mereka akan sangat terpengaruh karena keterlambatan studi mereka. Anda adalah bos besar perusahaan Magnificent Tang. Dengan Anda mengulurkan tangan untuk membantu mereka, mereka akan memiliki masa depan yang cerah, jadi alamat yang paling tepat untuk memanggil saudara-saudaraku adalah Bos Tang." Tang Xiu mengangguk dengan tenang sebagai tanggapan dan berkata, "Apa yang Anda pilih untuk memanggil saya, kalau begitu?" Ahlang berpikir sejenak dan kemudian menjawab, "Divine Dr. Tang." Senyum di wajah Tang Xiu semakin tebal. Pertanyaan yang baru saja dia berikan kepada Ahlang adalah tentang dua alamat ini. Jika bocah ini memanggilnya Tang Divine, itu berarti dia sangat menghormatinya, sedangkan memanggilnya sebagai Bos Tang berarti dia menghargai saudara-saudaranya. Namun, ada juga makna implisit pengecualian di sini. Tang Xiu mengepulkan asap dan bertanya lagi, "Rumit. Saya tidak takut akan masalah di belakang jika saudara-saudara saya meninggal. Tapi aku bisa mati kapan saja sekarang, dan meninggalkan mereka akan membuatku menghadapi kematian dalam penyesalan dan keengganan. Di sisi lain, saya yakin bisa memberi masa depan yang cerah bagi saudara-saudara saya jika Anda bisa menyembuhkan saya. Jauh lebih baik memiliki mereka di bawah saya daripada memberikannya kepada orang lain." Tang Xiu mengeluarkan sebatang rokok dari kotak rokok dan menjentikkannya ke tangan Ahlang. Kemudian, dia bertanya lagi, "Pertanyaan terakhir.
Jika Anda dapat menjawabnya dan jawaban Anda memuaskan saya dapat memperlakukan Anda secara gratis. Aku juga akan memberimu dan saudara-saudaramu kesempatan yang besar. Ekspresi Ah Lang sedikit berubah. Tolong katakan, Divine Dr. Tang. Katakanlah Anda telah menjadi pejabat di Departemen Negara tempat Anda memegang posisi tinggi dan otoritas kuat sehingga keputusan Anda dapat menentukan hidup dan mati orang yang tak terhitung jumlahnya. Tang Xiu mulai berbicara. Di satu sisi, negerimu sedang diserang musuh, sedangkan saudara-saudaramu yang telah bersamamu melalui api dan air diburu tanpa henti dan dapat menemui kematian mereka kapan saja. Dalam situasi seperti itu, apakah Anda akan terus mempertahankan negara Anda melawan musuh-musuh asing itu? Atau apakah Anda akan menyelamatkan saudara-saudara Anda? Alis Ah Lang mengerut dengan kencang. Itu adalah masalah yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya dan sekarang dia tiba-tiba dihadapkan pada sebuah pilihan. Dia perlu memikirkannya dengan serius. Waktu berlalu dengan cepat dan lebih dari 20 menit telah berlalu. Pikiran yang berbeda terus berbenturan di dalam kepalanya selama 20 menit ini. Dia terus berpikir dan berjuang. Dia akan, tanpa ragu, memilih saudara-saudaranya jika dia berada dalam situasi saat ini karena mereka adalah orang-orang terdekatnya di dunia. Namun, ketika dia menempatkan dirinya pada posisi sosok yang digambarkan di dunia yang baru saja disebutkan Tang Xiu, bentrokan antara pilihan yang akan dia buat di dalam hatinya menjadi lebih intens. Puah, suhu tubuh Ah Lang terus meningkat dan dia akhirnya memuntahkan seteguk darah. Jika bukan karena respon cepat Wang Hu dalam menangkapnya, dia akan jatuh ke lantai. Tang Xiu sendiri tidak terpengaruh dan dia terus mengamati ekspresi Ah Lang yang semakin tidak sedap dipandang. Kemudian, dia berbicara dengan ringan, saya masih menunggu jawaban Anda. Ah Lang memiringkan kepalanya dengan susah payah. Matanya menatap Tang Xiu, lalu dia berbicara dengan suara serak, jika seseorang berada di posisi itu, apa yang harus dia cari adalah negaranya. Karena itu adalah tugas saya untuk melindungi negara, maka saya harus melindungi kehidupan banyak orang yang tinggal di dalamnya. Saya ingin menyelamatkan saudara-saudara saya karena mereka dalam bahaya, tetapi saya tidak akan pernah menghancurkan nasib negara hanya demi persaudaraan karena keegoisan saya sendiri. Jika saudara-saudara saya mati dalam pertempuran, saya akan memikul balas dendam saya sendiri dan mengunjungi kuburan mereka untuk meminta maaf. Saya percaya mereka akan mengerti saya bahkan jika mereka sudah mati. Senyum berseri-seri muncul di wajah tampan Tang Xiu. Dia berjalan maju dan mendukung tubuh Ah Lang dengan jari-jarinya menggenggam pergelangan tangannya untuk merasakan kondisi internalnya. Kemudian, dia tersenyum berkata, bersihkan dan kemasi barang-barangmu. Anda pergi dengan saya, sangat mudah untuk mendapatkan ribuan pasukan, tetapi mereka tidak akan pernah menjadi singa tangguh tanpa pemimpin yang memimpin mereka. Tang Xiu membutuhkan seseorang seperti kamu. Ah Lang menatap Tang Xiu dan bertanya, apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan? Senyum di wajah Tang Xiu perlahan menghilang, digantikan oleh wajah yang sangat serius. Aku ingin kau membantu memimpin pasukan, menjadi seorang komandan yang pantas dihormati jutaan orang. Selama Anda melewati cobaan saya, dan selama Anda dapat terbang ke langit ke titik bahwa kinerja Anda dapat bertahan untuk kepuasan saya kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan pangkat hanya sepele. Nyatakan apapun yang Anda inginkan, baik itu kekuatan tak tertandingi individu dan kehidupan tanpa akhir, saya akan memberikan Anda semua selama itu dalam kemampuan saya. Apakah kamu menggodaku? Tanya Ah Lang dengan ekspresi aneh. Tang Xiu tersenyum tipis dan melepaskan kekuatannya untuk membungkus tubuh Wang Hu dan langsung mengirimnya keluar ruangan. Tak lama setelah itu, semua pintu dan jendela di ruangan itu langsung tertutup. Dia kemudian mengambil sebotol pil penyembuhan suci dari cincin interspatial dan melepaskan energi primal chaos-nya untuk membungkus tubuh Ah Lang. Dia dengan cepat memasukkan beberapa pil penyembuhan suci ke dalam mulut bocah itu dan menggunakan kekuatannya untuk membantunya mengatalisasi kemanjuran untuk menyesuaikan fisiknya. Itu adalah proses menyesuaikan endowment seseorang dengan organisasi pelengkap terbaik. Dengan peningkatan kekuatannya yang besar, mudah bagi Tang Xiu untuk mengubah fisik seseorang, dan dia dapat mengetahui bahwa kondisi Ah Lang disebabkan oleh kerja otaknya yang terlalu keras yang juga melemahkan kekuatan mentalnya. Itu kemudian menyebabkan demam tinggi yang konstan, kesehatannya yang memburuk, dan tubuh yang rapuh. Bertahanlah. Rasa sakit dan kesulitan adalah teman Anda jika Anda ingin berubah menjadi seorang pria dengan kekuatan, dan Anda harus gigih tidak peduli berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang Anda hadapi. Suara Tang Xiu langsung ditransmisikan ke kedalaman hati Ah Lang. Meskipun tubuh bocah itu melayang di udara dan bergetar hebat, tidak ada belas kasihan maupun belas kasihan di mata Tang Xiu. Di matanya, itu benar-benar kekayaan besar bagi bocah lelaki itu yang bahkan tak terhitung manusia, makhluk hidup, dan iblis yang tak akan pernah bisa memperoleh tak peduli seberapa bersemangat mereka menginginkannya.
Waktu berlalu dengan cepat dan 2 jam berlalu sementara mata Tang Xiu terus berkedip. Di tengah teriakan sengsara Ahlang, Tang Xiu segera menarik tangannya dan berhenti melepaskan kekuatannya yang melekat pada bocah itu sebelum membiarkannya jatuh di tempat tidur. Beberapa saat berlalu tanpa suara. Setengah menit kemudian, Ahlang naik dari tempat tidur dengan susah payah, merasa pusing dan kabur. Rasa sakit yang membuatnya berharap lebih baik mati daripada hidup dengan cepat seperti gelombang. Dia terkejut bahwa dia bisa merasakan kekuatan bergelombang dari semua bagian tubuhnya dan suhu di tubuhnya terus meningkat. Perlahan-lahan, dia melompat dari tempat tidur dan mengepalkan tinjunya untuk melepaskan beberapa pukulan dan tendangan ke udara. Setelah itu, dia pindah ke Tang Xiu dengan tidak percaya dan bergumam, "Tubuhku terasa berbeda." Dengan senyum yang tidak terlihat seperti itu, Tang Xiu menjawab, "Wajar jika kamu merasa berbeda. Saya berusaha keras untuk Anda. Saya akan marah jika Anda tetap sama. Pil Holy Healing, setetes esensi darah binatang buas, setetes body refining liquid, dan tangkai serpent orchid herb. Setiap ahli akan meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang lebih tinggi setelah mengambil semua jenis barang ini." Ahlang tiba-tiba mengingat adegan sebelumnya dan mundur dengan cepat dengan wajah penuh kewaspadaan. Kemudian, dia bertanya dengan nada berat, "Siapa sebenarnya kamu? Sekarang, apakah Anda lupa apa yang baru saja Anda katakan?" Tang Xiu tertawa kecil dan berkata, "Kamu baru saja memanggilku Divine Dr. Tang, bukan?" Ahlang menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak. Tidak mungkin kamu bisa melakukan aksi seperti itu jika kamu hanya seorang dokter Divine." Tang Xiu merenung sejenak dan menjawab, "Ambil cobaan saya sekarang dan saya akan memberitahu Anda jika Anda bisa melewatinya. Tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitas asliku jika kamu gagal." "Tes macam apa?" Ahlang tampak ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia menjawab dengan anggukan, "Aku terima." Tang Xiu mengambil sebuah buku dari cincin interspatial dan melemparkannya ke bocah itu. "Kamu harus bisa membaca. Manual ini adalah catatan teknik kultivasi. Permintaan saya kepada Anda sangat sederhana. Ada total 4.786 karakter yang ditulis di dalamnya, tidak termasuk tanda baca dan sejenisnya. Jika Anda dapat menghafal semuanya dalam setengah jam dan dapat melafalkannya secara langsung, Anda dapat menganggap diri Anda telah lulus ujian kecil pertama." Cukup adil. Ahlang mengangguk dan menerima manual teknik kultivasi. Dia membaca judul seni tempering jiwa, hati, dan roh di sampulnya. Tetapi setelah dia membuka dan membaca halaman pertama, dia tampak tercengang dan terkejut. "Mulai sekarang," kata Tang Xiu, "kurasa aku tidak bisa melakukan ini." Ahlang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan merasakan banyak tekanan jika ini ditulis dalam bahasa umum dan aku bisa melakukannya dengan susah payah. Tetapi ini ditulis dalam bahasa Mandarin klasik dan beberapa di antaranya hanya kuno. Saya tidak bisa melakukan ini." Kulit Tang Xiu berubah dingin dan dia berkata dengan nada berat, "Kamu sebaiknya mengingat satu hal dari sekarang. Anda seorang pria, dan seorang pria tidak pernah mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Tidak peduli seberapa sulitnya dan terlepas dari berapa banyak kegagalan yang Anda rasakan, Anda harus mencobanya." Ahlang menatap Tang Xiu dan berlutut tiba-tiba sebelum dia memiringkan kepalanya dan berkata, Jika aku bisa menghafalnya, bisakah kau menganggapku sebagai muridmu?" Tang Xiu dengan lembut melambaikan tangannya dan aliran energi menarik Ahlang dari lantai. Dia kemudian dengan ringan berkata, "Jika Anda dapat lulus ujian ini, saya tidak akan menerima Anda sebagai siswa, tetapi saya akan menganggap Anda sebagai murid saya. Seorang guru mungkin memiliki banyak siswa, tetapi seorang guru hanya memiliki beberapa murid." Jantung Ahlang berdebar kencang setelah merenungkan kata-kata Tang Xiu. Dia baru berusia 17 tahun dan menyelesaikan semua kurikulum dari sekolah dasar hingga sekolah menengah dalam 5 tahun. Dia adalah seorang jenius yang memiliki ingatan luar biasa dan kemampuan pemahaman yang cepat. Dia bisa mengerti arti di balik garis Tang Xiu. Pada zaman kuno, dikatakan bahwa seorang guru selama sehari adalah seorang ayah seumur hidup. Seorang guru bukan seorang guru, juga bukan orang yang menerima sekelompok siswa dan kemudian mengirim mereka kemudian. Seseorang yang menjadi seorang guru seperti keluarga, atau lebih tepatnya seorang ayah, dengan demikian, seorang guru dan murid-muridnya memiliki ikatan yang tidak dapat dipisahkan dalam arti yang sebenarnya. "Kalau begitu aku akan memberikan yang terbaik." Ekspresi tegas terlihat di wajah Ahlang. 1 jam adalah 60 menit, dan 4 menit telah berlalu. Tang Xiu tersenyum. "Kamu hanya punya 56 menit lagi." Wajah Ahlang sedikit berubah. Dia segera duduk dan membenamkan dirinya dalam menghafal isi manual seni jiwa, hati, dan roh. Namun, dia tampak sedikit gembira setelah beberapa menit berlalu. Dia menemukan bahwa ingatannya sekarang bekerja lebih baik daripada sebelumnya.
Dia membutuhkan banyak upaya untuk menghafal buku yang dia baca sebelumnya, tetapi dia sekarang bisa membaca lebih cepat hanya dengan pandangan sekilas. Dia menemukan ingatannya terus bekerja lebih baik dalam menghafal dan terus tumbuh lebih tajam. Dia bahkan bisa dengan mudah mengingat konten hanya dengan membaca sekilas. Otak saya bekerja jauh lebih baik sekarang. Ahlang juga ingin lebih memahami aspek ini, jadi dia segera memfokuskan pikirannya dan berkonsentrasi untuk membaca lebih banyak. 40 menit kemudian, dia akhirnya selesai membaca kata terakhir pada manual dan membaca semua isi pikirannya. Hanya ada beberapa bagian yang belum dia ingat sepenuhnya, jadi dia membaca manual itu lagi. Setelah itu, dia menutup manual dan berkata, "Saya sudah membaca semuanya." "Apakah kamu sudah menghafalnya sepenuhnya?" Tang Xiu bertanya. Ahlang mengangguk. "Saya bisa membaca seluruh konten sekarang." Tang Xiu mengangguk setuju dengan senyum. Kemudian, dia berjalan ke kursi yang rusak di kamar dan mengambil tempat duduk. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu melafalkannya. Saya sudah lama di sini dan mengubah tubuh Anda juga. Sekarang saya haus. Aku akan menyajikan teh untukmu." Ahlang berbalik. Tapi setelah dia mondar-mandir beberapa langkah, tatapan kegembiraan meluap di matanya. Dia dengan cepat menuangkan secangkir teh dan buru-buru kembali ke Tang Xiu dan langsung berlutut di lantai sambil menawarkan cangkir teh dengan kedua tangan. "Silakan minum teh, Tuan." Tang Xiu menerima cangkir teh itu. Dia tidak buru-buru meminumnya tetapi dengan tersenyum berkata, "Masih belum resmi untuk bersumpah untuk mengakui seorang guru. Tapi ya, cukup dekat." Kemudian, Ahlang mengetuk kepalanya 3 kali sebelum menatap Tang Xiu. Tang Xiu dengan senang hati mengangguk padanya sebagai tanggapan. Dia menyeruput teh panas sambil tersenyum. Dia kemudian menopang bocah itu dari lantai dan bertanya, "Apa nama keluarga Anda?" "Saya dan ketiga saudara lelaki saya tidak memiliki nama keluarga, Tuan." Ahlang menggelengkan kepalanya. "Aku sudah mendengar sedikit tentang situasimu. Sekarang, ceritakan tentang dirimu." "Tidak ada yang layak diceritakan, Tuan." Ahlang berkata dengan getir, "Saya memiliki 3 saudara lelaki, dan 2 dari mereka meninggal ketika saya masih kecil, sedangkan saudara lelaki pertama saya sekarang berada di penjara, di mana ia mungkin harus tinggal di sana seumur hidup. Faktanya, mereka bukan saudara kandung saya bahkan saudara-saudara yang paling dekat dengan saya tidak pernah tahu hubungan yang sebenarnya antara kami berempat." Terus, Tang Xiu mengangguk. "Kami berempat tinggal di panti asuhan sebelumnya dan kami semua ditinggalkan sebagai bayi." Ahlang melanjutkan, "Kemudian, orang di panti asuhan itu menganiaya kita sepanjang hari. Kakak pertama dan kakak kedua kemudian membawa kami untuk melarikan diri secara diam-diam, tetapi saudari termuda meninggal tak lama setelah kami melarikan diri, hanya menyisakan kami berempat, saudara. Setelah itu, kami terus berjuang dan berjuang dengan orang lain untuk mendapatkan makanan dan untuk mendapatkan uang. Saudara kedua dan ketiga kemudian dibunuh oleh beberapa orang, sedangkan saudara pertama masuk penjara." Tang Xiu mengangguk perlahan dan dengan serius berkata, "Apa yang dilakukan kakak pertama Anda untuk membuatnya masuk penjara?" Kebencian melintas di mata Ahlang sebelum dia menjawab, dia membalas dendam untuk saudara kedua dan ketiga. "Tapi faktanya, mereka yang membunuh orang menyebalkan itu adalah aku, Wang Hu, dan Wang Long. Saudara pertama mengambil semua kejahatan di pundaknya sendiri untuk menghindari kita semua masuk penjara." "Di penjara mana saudara pertama Anda ditahan?" tanya Tang Xiu lagi. "Penjara Qinchuan." Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor ponsel Zulong, mengatakan, "Saya perlu mengeluarkan seseorang dari penjara Qinchuan. Dia hanya warga sipil, tetapi saudaranya adalah murid saya yang akan mengikuti saya di masa depan. Laporkan permintaan saya ke Duan Mulin dan minta persetujuannya untuk membebaskan pria ini." "Mengerti." Zulong menjawab singkat dan langsung menutup telepon. Tidak butuh waktu lama sebelum pria itu menelepon kembali. "Bagaimana itu?" Tang Xiu bertanya setelah mengangkat telepon. "Direktur Duanmu telah menjawab bahwa itu baik-baik saja. Dengan syarat bahwa orang yang baru saja Anda sebutkan tidak tinggal di China dan lebih baik untuk tidak membuat gangguan besar lagi nanti. Juga, Aquababe telah pergi ke penjara Qinchuan. Haruskah saya menghubunginya untuk mengirim orang itu kepada Anda secara langsung, atau Anda akan menjemputnya sendiri?" Tang Xiu memandang Ahlang dan bertanya, "Siapa nama saudaramu?" "Ah Dong," jawab Ahlang. "Nama lengkapnya," kata Tang Xiu. "Hanya Ah Dong. Ide yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kami di kelas kami sebelumnya hanya memiliki Ahlang dan Ahlong." Tang Xiu tersenyum masam dan berbicara kepada Zulong lagi, "Saya saat ini tidak jauh dari penjara Qinchuan, jadi saya akan menjemputnya sendiri. Silakan hubungi Aquababe sebelumnya bahwa saya menunggunya di sana." Tang Xiu meletakkan ponselnya dan bergeser ke Ahlang yang tampak bersemangat. Dia dengan ringan tersenyum dan berkata,
aku memberimu kesempatan lain karena kamu tidak memiliki nama keluarga. Jika kamu bisa berkultivasi hingga Golden Core Stage dalam 2 tahun, aku akan memberimu nama keluargaku. Bau, mata Ahlang berbinar. Dia dengan tegas mengangguk dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengkhianati harapan Anda, Guru. Bisakah Anda benar-benar menyelamatkan saudara lelaki saya dari penjara? Tang Xiu tersenyum ringan sebagai tanggapan dan menjawab, kita akan ke penjara Qinchuan malam ini untuk menjemputnya. Tetapi ada sesuatu yang saya ingin Anda lakukan sebelum itu. Tuan, ini seharusnya tentang saudara-saudaraku ini, kan? Tanya Ahlang. Sangat mudah untuk berbicara denganmu. Yah, itu poin bagus dari orang pintar. Tang Xiu tertawa kecil. Kamu benar. Anda memilih untuk mengikuti saya, tetapi bagaimana dengan mereka? Apakah Anda ingin saya membawa semuanya, atau Anda ingin mereka tetap di sini? Tentu saja, saya akan memberi mereka masing-masing sejumlah uang. Jumlahnya mungkin tidak besar, tetapi itu harus cukup bagi masing-masing dari mereka untuk hidup lebih dari 10 tahun. Aku ingin membawa mereka bersamaku jika boleh, Tuan. Ahlang menjawab, mereka akan sangat sedih jika hanya aku yang pergi bersamamu. Tang Xiu mengangguk dan berkata, jika demikian, kami akan membawa mereka bersama. Tetapi sebelum itu, Anda harus menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu dan bertanya apakah mereka mau ikut dengan Anda. Dimengerti. Di luar ruangan, Wang Hu dan Wang Long berdiri dengan gelisah di luar pintu dengan mata menatap pintu. Meskipun mereka tidak bisa melihat apa-apa, mereka berharap setidaknya mereka bisa mendengar sesuatu dari dalam. Apa yang terjadi di sana, saudaraku? Apakah Divine Doctor Tang sudah selesai merawat Ahlang? Tanya Wang Long dengan cemas lagi. Wang Hu cemberut padanya dengan ekspresi jengkel. Kamu bertanya padaku, tetapi siapa yang harus aku tanyakan? Saya juga tidak tahu apa yang terjadi di sana. Aku bahkan tidak mengerti bagaimana aku tiba-tiba terlempar keluar. Tidak, itu hanya kilasan aku berdiri di sebelah Ahlang, tapi kemudian aku didorong keluar oleh sesuatu seperti angin di saat berikutnya. Wang Long menatapnya dengan wajah yang dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak membelinya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya merasa bahwa kakaknya kehilangan akal. Kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Wang Hu terus berusaha untuk bergerak maju dan berseru, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kami terus berusaha masuk ke dalam berkali-kali tetapi kami tidak bisa masuk. Bagaimana bisa kami bangkit kembali berulang kali? Berderak, pintu dibuka dari dalam dan Ahlang yang tampak segar keluar dengan wajah berseri-seri. Ketika dia melihat Wang Hu dan Wang Long, dia berkata dengan keras, Ah Hu, Ah Long, kalian berdua segera memanggil semua saudara dan menyuruh mereka untuk segera berkumpul di sini. Katakan kepada mereka bahwa mereka harus berada di sini dalam waktu setengah jam. Bagaimana perasaanmu sekarang, Ahlang? Wang Long berlari dan bertanya dengan keras. Wang Hu, di sisi lain, memasang ekspresi aneh ketika dia melihat Ahlang. Dia jelas melihat betapa sakitnya Ahlang sebelumnya sehingga dia bahkan batuk seteguk darah di depannya. Kenapa bagaimana dia bisa jauh lebih baik hanya dalam waktu singkat? Mungkinkah Dr. Divine Tang benar-benar memiliki ramuan ajaib yang menyembuhkan penyakitnya dan membuatnya menjadi lebih baik secara instan? Apa yang terjadi, Ahlang? Ahlang mengulurkan tangannya, mencengkeram tinjunya dan berseru, aku sudah sembuh dan aku baik-baik saja sekarang. Beritahu semua saudara untuk datang ke sini dengan cepat. Mengerti. Ah Hu sangat gembira dan segera meraih ponselnya untuk memanggil yang lain. Tang Xiu keluar dari kamar dan menatap ketiga anak laki-laki itu dengan senyum di wajahnya, bersuara ringan ke dalam. Dia sendiri masih muda, namun dia tidak pernah memiliki saudara seumur hidup dan mati. Kembali ketika dia baru saja tiba di dunia immortal, bahkan orang-orang di sekitarnya adalah banyak celana sutra yang hanya tahu untuk mengambil masalah dan melakukan segala macam hal nakal. Tetapi ketika datang ke bahaya, mereka adalah representasi sempurna dari mereka yang melarikan diri secara instan ketika menghadapi bencana. Mungkin mereka yang berada di desa keluarga Su adalah saudara lelaki yang baik ketika aku masih kecil, kan? Tapi mereka juga nyaris. Tang Xiu diam-diam memaksakan senyum masam setelah melakukan perbandingan. Kurang dari 1 jam kemudian, lebih dari 200 pemuda telah tiba. Hanya dari aspek ini, Tang Xiu bisa tahu betapa luar biasanya kelompok saudara Ahlang. Melihat mereka menangis, tertawa, dan bagaimana kelompok itu dengan limpah berterima kasih padanya, celah yang sudah lama ada di hatinya perlahan-lahan ditutup. Akhirnya, dia bisa melelehkan beberapa kewaspadaan dingin yang selalu dia miliki terhadap apa yang disebut persaudaraan dan persahabatan. Malam akhirnya tiba. Selain Ahlang, 228 anak laki-laki dan perempuan berkumpul di luar rumah dan mereka semua memusatkan perhatian pada Tang Xiu dengan antisipasi di wajah mereka.
Mereka telah mendengar tentang dua masalah dari Ah Lang. Yang pertama adalah bahwa ada seseorang yang telah menyatakan niat untuk mengadopsi mereka. Mulai sekarang, mereka tidak perlu berkeliaran dan berkeliaran di mana-mana hanya untuk bertahan hidup, dan tidak perlu bagi mereka untuk melakukan kerja keras untuk mendapatkan uang. Yang kedua adalah tentang Ah Dong, kakak mereka yang sekarang berada di penjara. Penyumbang besar ini juga mengulurkan tangannya untuk membebaskannya, dan mereka bisa bertemu dengannya lagi segera. Penjara Qinchuan adalah penjara terbesar di seluruh wilayah barat. Sebagian besar narapidana di sini adalah orang-orang biasa yang telah melakukan pelanggaran pidana besar dan jumlahnya hampir mencapai 10.000. Ada juga sejumlah kecil narapidana utama yang dianggap sebagai penjelmaan iblis, juga sejumlah tahanan dengan eksekusi mati mereka pada jadwal yang tertunda, atau penjahat dalam masa percobaan. Jauh di dalam penjara adalah sel yang terbuat dari beton bertulang dengan lebih dari selusin tahanan. Masing-masing dari mereka setidaknya dihukum 20 tahun penjara, termasuk dua pria yang eksekusinya ditunda selama 2 tahun. Tetapi terus terang, hukuman mati yang ditunda tidak mutlak karena mereka hanya akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup jika mereka berperilaku baik. Tentu saja, mereka dapat dijatuhi hukuman penjara jangka panjang jika perilaku mereka dianggap sangat baik dan akhirnya bisa meninggalkan penjara. Berderit berdentang, pintu sel dibuka dan dua sipir muncul di pintu. Yang setengah baya di depan melirik cepat ke tahanan di dalam dengan ekspresi aneh, berkata, "Ah Dong, kemasi barang-barangmu dan bersiap untuk meninggalkan penjara." Beberapa napi di dalam terkejut, bahkan Ah Dong sendiri membeku. Matanya berkedip dan dia tampak bingung. Dia dinyatakan bersalah atas kejahatan besar dan akan dieksekusi seandainya dia belum menginjak masa remajanya. Bahkan jika perilakunya dianggap sangat baik dan dia hanya terlibat dalam beberapa perkelahian di sini, yang paling dia dapatkan hanya akan menjadi penjara seumur hidup. Dia sangat sadar bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan penjara kecuali ada pengampunan besar-besaran di negara itu yang akan mengurangi hukumannya menjadi hukuman tetap. Akhirnya, seorang pria parubaya berjanggut dengan tubuh bagian atas terbuka di sel bertanya, "Apakah Anda tidak melakukan kesalahan? Ah Dong dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, bagaimana dia bisa dibebaskan sekarang?" Ah Dong seakan tersentak dari mimpi dan buru-buru berkata, "Apakah kamu tidak salah, Kapten? Saya pikir saya belum menjalani masa hukuman saya." Penjara setengah baya itu dengan ringan berkata, "Aku juga tidak tahu detailnya. Saya baru saja menerima pesanan dari Warden untuk menjemput Anda." "Baiklah, potong omong kosong dan berkemas cepat." Ah Dong menggigil sebelum buru-buru berjalan ke ranjangnya. Setelah dengan cepat mengemasi barang-barangnya dengan rapi, tiba-tiba dia keluar dan meninggalkan semua barangnya di atas tempat tidur lelaki besar itu dan berkata dengan keras, "Adik lelaki ini pergi dan meninggalkan sampah-sampah ini di sini. Kakak besar Hu, kakak Yang, Old Dao, dan kakak dan paman lainnya, aku akan pergi sekarang, tapi aku akan kembali menemuimu lagi nanti." Para tahanan lainnya diam-diam menatapnya, tetapi lelaki besar itu tiba-tiba melangkah maju dan menepuk pundaknya dengan keras, berkata dengan suara yang dalam, "Kami menerima niat Anda, tetapi kami tidak ingin melihat Anda di penjara lagi nanti. Pergi dan jaga dirimu, saudaraku." Segera setelah itu, sisanya juga datang dan memeluk Ah Dong, masing-masing mengucapkan selamat tinggal. Setelah beberapa saat, Ah Dong berdiri di pintu sel dengan ekspresi yang kompleks dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan kembali lagi karena semua kakak dan paman tidak ingin melihatku di balik jeruji lagi. Tapi selama Ah Dong masih hidup di luar, aku akan terus mengirim uang dan barang-barang agar semua orang bisa menikmatinya di sini." Setelah mengatakan itu, dia menyeka air mata dari sudut matanya dan dengan tegas berbalik dan berjalan menuju luar. Setelah melewati koridor panjang dan membalik beberapa lorong, dia datang ke alun-alun dan melihat seorang wanita cantik tidak tinggi dengan lengan terlipat. Mengapa seorang wanita muncul di penjara pria, dan tidak mengenakan seragam polisi juga? Ah Dong berpikir dalam hati. Dia telah berada di penjara ini selama beberapa tahun dan sekarang berusia 21 tahun. Dia telah menjalani kehidupan yang keras dan sulit sejak kecil dan hanya tahu bagaimana bertarung dengan keras dan berani. Melihat seorang wanita muncul di sini benar-benar pemandangan yang tidak biasa baginya dan dengan demikian terasa aneh. Yang membingungkannya adalah bahwa wanita yang berdiri di alun-alun perlahan-lahan menuju keluar seperti dia dan tinggal di gerbang penjara sampai dia tiba. "Boleh aku tahu siapa kamu?" Ah Dong menyadari bahwa wanita ini harus menjadi alasan mengapa dia bisa meninggalkan penjara ini. Aqua Babe dengan acuh tak acuh meliriknya dan menjawab, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku, dan kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui siapa aku, juga. Saya baru saja ditugaskan untuk datang ke sini untuk membawa Anda keluar dari penjara. Saya sudah membersihkan semua catatan tentang Anda. Anda tidak lagi ada di penjara ini atau di seluruh Tiongkok. Ayo pergi, beberapa orang sudah menunggumu di luar gerbang."
Beberapa orang menungguku di luar. Ah Dong bergeser ke gerbang besi besar dan hampir bergegas ke depan ketika dua penjaga penjara membuka gerbang. Dia seperti disambar petir ketika dia melihat pemandangan di luar. Lebih dari 200 pemuda berdiri di jalan lebar di depan saudara-saudaranya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Saudara, Ah Lang terhuyung ke depan beberapa langkah dan kemudian berlutut 17 meter dari Ah Dong saat dia memanggil dengan suara gemetar. Saudara, teriakan nyaring dan teratur diikuti oleh 200-an remaja. Beberapa dari mereka bahkan menangis dan berkumpul dengan Ah Long dan berlutut. Ah Dong juga menangis dan berjalan menuju Ah Long. Dia berlutut dan memeluknya, terisak. Aku sangat merindukanmu, saudaraku. Aku khawatir tentang kamu. Ah Lang menyeka air matanya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku baik-baik saja, saudaraku. Saya baik-baik saja. Saya tidak bisa datang ke sini untuk melihat Anda selama 6 bulan terakhir karena beberapa kecelakaan. Tapi tidak apa-apa sekarang karena Anda akhirnya keluar. Kami bersaudara tidak akan pernah terpisah lagi mulai sekarang. Ya, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Ah Dong berulang kali mengangguk sambil memeluknya lebih erat. Beberapa remaja di belakang mereka bergegas dan mengelilingi mereka sambil merentangkan tangan mereka untuk memegang tangan yang lain. Kelompok itu saling berpelukan dan menciptakan pemandangan bergerak. Akhirnya, Ah Lang menyeka air mata di wajahnya. Dia menarik Ah Dong dan berkata, "Saudaraku, aku bisa menyelamatkanmu dari penjara karena tuanku. Saya akan mengajak Anda untuk menemuinya." Tuanmu. Ah Dong terguncang dan menyadari bahwa Tuan Ah Lang sangat mungkin tokoh besar di Tiongkok, kalau tidak, dia tidak akan dengan mudah membawanya keluar dari penjara. Tak lama setelah itu, kedua saudara itu datang ke Tang Xiu. Ah Long menarik Ah Dong untuk berlutut ketika dia membenturkan kepalanya ke arah Tang Xiu 3 kali dan berkata, "Saudaraku, ini tuanku. Dia menyembuhkan saya dari penyakit saya dan membuat saya jauh lebih baik. Ia juga orang yang menyelamatkan Anda. Kita semua akan mengikutinya nanti." Ah Dong ragu-ragu setelah dia melihat penampilan muda Tang Xiu dan berkata, "Kakak, hidup Ah Dong adalah milikmu untuk digunakan nanti. Aku adalah Ah Lang S-Master, namun kamu memanggilku Big Brother." Tang Xiu tersenyum aneh dan berkata, "Itu akan sangat kacau dalam senioritas." Ah Dong menatap kosong dan segera menjawab dengan canggung, "Kalau begitu, aku akan memanggilmu sebagai tuan juga." "Tidak, standar saya cukup ketat ketika menerima murid." Tang Xiu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan menerima kamu sebagai murid kecuali kamu memiliki aspek tertentu yang bisa aku perhatikan. Panggil aku bos, sama seperti kalian semua nanti." Setelah mengatakan itu, Tang Xiu menunjuk ke Bas yang telah menunggu di belakang dan berkata, "Ah Lang akan pergi dengan saya untuk berurusan dengan sesuatu. Anda semua naik bas-bas itu dan para pengemudi akan membawa Anda ke Aula Pesta Immortal Pulau Jingmen. Anda akan tinggal di sana selama beberapa waktu dan beberapa orang akan mengurus kehidupan dan studi Anda." "Tapi aku ingin bersama Ah Lang," kata Ah Long cepat. "Kamu belum siap dan belum memenuhi syarat untuk tinggal bersamanya untuk saat ini," kata Tang Xiu ringan. "Ingat, kamu harus menjalani pelatihan jika kamu ingin bersamanya nanti. Hanya mereka yang memiliki kemampuan luar biasa yang memenuhi syarat untuk mengikuti Ah Lang karena dia muridku." "Pelatihan apa dan kapan kita akan memilikinya?" tanya Ah Dong buru-buru. "Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu sekarang," jawab Tang Xiu ringan. "Pokoknya, tidak ada pertanyaan lagi. Dapatkan di papan dan pergi ke Pulau Jingmen. Saya percaya Anda akan melihat Ah Lang segera jika Anda bekerja keras." Ah Lang sendiri tidak tahu pengaturan yang dimiliki Tang Xiu untuknya, tetapi dia tidak akan menolak perintah Tang Xiu karena Tang Xiu adalah orang yang menyembuhkannya dan juga menyelamatkan Ah Dong dari penjara. Dia mengangguk pada Ah Dong dan berkata, "Kakak, dengarkan saja Tuan. Dia pria yang baik dan pasti tidak akan membahayakan kita. Saya menantikan hari ketika kita akan bertemu lagi nanti." Ah Dong mengangguk sebagai jawaban dan berkata, "Aku pasti akan bekerja keras, bos." Tang Xiu kemudian melambaikan tangannya dan menyaksikan 200-an remaja naik beberapa bas. Kemudian, dia tersenyum pada Aqua Babe yang mendekat. "Terima kasih banyak atas bantuannya." "Lupakan saja." Aqua Babe menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, bisakah saya juga mengikuti pelatihan yang baru saja Anda sebutkan kepada mereka?" Tang Xiu keluar sebentar dan bingung apakah dia harus menangis atau tertawa. "Kau tidak bercanda, kan, Aqua Babe? Anda seorang psionik terhormat. Apa gunanya pelatihan dengan sekelompok anak-anak? Saya ingin berjalan di jalur kultivasi. Saya ingin menjadi seorang kultivator juga," jawab Aqua Babe dengan sangat serius. Senyum di wajah Tang Xiu menghilang dan dia menjawab dengan cemberut, "Kamu adalah anggota Biro Kemampuan Khusus. Memilih untuk mengikuti saya akan seperti menyodok garis Duan Mulin.
Saya tentu punya jalan keluar untuk meninggalkan Biro Kemampuan Khusus selama Anda menyetujuinya, Tang Xiu, jawab Aquababe. Tang Xiu memikirkannya sebelum menggelengkan kepalanya. Maafkan saya tidak bisa menjanjikan Anda untuk saat ini. Aquababe tampak kecewa. Dia kemudian dengan ragu berkata, bisakah Anda memberi saya alasan? Anda dari Biro Kemampuan Khusus, yang menjadikan Anda seorang agen negara, Tang Xiu menjelaskan. Saya tidak bisa mengatakan saya bisa mempercayai Anda untuk saat ini dan saya tidak ingin Tang Sekte saya memiliki orang yang terkait dengan negara. Anda harus mengerti apa yang saya maksud. Aquababe terdiam beberapa saat dan kemudian mengangguk. Aku bisa memahaminya, tetapi waktu akan memberitahu hati seseorang. Saya harap saya bisa membuktikan dengan fakta bahwa saya benar-benar ingin berkultivasi dan menjadi lebih kuat, daripada menjadi mata-mata dan kemudian menjadi pengkhianat. SUV hitam Mercedes-Benz melaju cepat di jalan raya yang luas. Saat mengemudi, Tang Xiu melirik ke arah Ahlang, yang duduk di kursi depan, dari waktu ke waktu. Dia mengemudi selama 10 jam tanpa henti setelah meninggalkan penjara Qinchuan. Selama 10 jam ini, dia memberi Ahlang 6 buku, yang semuanya berhubungan dengan kultivasi tetapi bukan teknik kultivasi. Bocah itu sendiri menyelesaikan 6 buku itu dalam waktu 10 jam dan bisa membaca semuanya dengan sempurna, meskipun ia masih sedikit kewalahan bahkan dengan kemampuan menghafal yang meningkat dan pikiran jernih. Ketika Ahlang menutup buku di tangannya, dia diam-diam menghela napas dan menoleh untuk melihat Tang Xiu. Tuan, saya sudah selesai membaca yang ini dan menghafal isinya. Tetapi ada banyak hal yang saya tidak mengerti dari 5 buku sebelumnya. Tanyakan saja, Tang Xiu menjawab dengan tersenyum. Ahlang menutup matanya dan mengingat ringkasan yang dia simpulkan di kepalanya. Dia kemudian mulai terus-menerus menanyakan bagian-bagian yang tidak dia mengerti dalam buku-buku. Keduanya kemudian terlibat dalam tanya jawab dan dengan cepat, 1 jam berlalu. Aku mengerti sekarang, Tuan. Senyum berseri-seri muncul di wajah tipis Ahlang. Dia merasa sangat puas meskipun dia tampak sedikit lelah. Pergilah tidur. Kami masih memiliki jalan panjang, Tang Xiu berkata, lanjutkan belajar setelah Anda beristirahat dengan baik. Baik, Ahlang sudah sangat lelah. Dia menutup matanya setelah berbicara dan dengan cepat tertidur. Beberapa jam kemudian, Tang Xiu meninggalkan jalan raya ke kota dan menggunakan peta GPS untuk menemukan toko buku. Setelah memarkir mobilnya di luar toko, dia masuk dan membeli beberapa buku, yang kebanyakan tentang seni, perang, dan Taoisme. Setelah mengenai jalan lagi dan mengemudi sekitar 500 km, dia berhenti di tempat istirahat dan area servis. Ahlong, yang telah tertidur selama hampir 10 jam, terbangun dari tidur lelapnya. Di mana kita sekarang, Tuan? Di depan kami adalah kota Engxi, ibu kota provinsi Shangxi. Kami hanya setengah jalan dari perjalanan 4.000 km kami, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Anda belum beristirahat sampai di sini. Ahlang terkejut dan takjub. Aku akan tetap baik-baik saja tanpa tidur, makan atau minum selama 10 atau 15 hari. Tang Xiu tersenyum. Ahlang terpesona dan kemudian berkata, kamu membuatku benar-benar ingin melihat seberapa kuat dirimu, Tuan. Apakah kamu benar-benar ingin melihat seberapa kuatnya aku? Tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Tentu saja. Ahlang mengangguk dan kemudian berkata, saya sudah tahu apa artinya menginjak jalur kultivasi, tingkat kultivasi, dan kekuatan yang mungkin dimiliki seorang kultivator di setiap bidang. Tetapi semua itu hanya informasi tertulis dalam buku. Saya belum menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Itu sebabnya saya agak tidak yakin tentang hal itu. Tang Xiu tersenyum ringan dan menyalakan kembali mobil. Setelah mengemudi cepat ke jalan raya selama beberapa menit dan tidak melihat kendaraan di belakang dan di depan, Tang Xiu kemudian berkata sambil tersenyum, ayo lakukan di sini. Sesaat setelahnya, Tang Xiu menyulap teknik rahasia saat tinggal di dalam mobil, tetapi mobil itu meluncur maju seperti panah tajam dengan kecepatan ekstrim. Ahlang, yang duduk di kursi depan, hanya bisa melihat pemandangan di kedua sisi bergegas melewati dan tidak bisa melihat apapun di kedua sisi. Dengan tatapan ngeri, Ahlang melirik konsol di dashboard dan tiba-tiba bertanya, apa yang terjadi di sini, Tuan? Bagaimana kecepatan yang ditunjukkan pada titik speedometer dashboard 0? Apakah rusak karena mobilnya terlalu cepat? Tang Xiu bingung apakah dia harus menangis atau tertawa dan dengan cepat berkata, itu akan menjadi hal yang sangat buruk jika speedometernya rusak karena melaju melebihi batas. Saya hanya menggunakan mantra untuk membuat mobil melayang beberapa sentimeter dari tanah dan meluncur maju. Ahlang melamun sebentar sebelum mengekspresikan ekspresi penyembahan dan berkata, kamu luar biasa, Tuan. Tang Xiu tersenyum menjawab, kamu belum benar-benar melihat hal yang nyata. Setelah mengatakan itu, aura Tang Xiu meledak dan hampir dalam sekejap,
mobil dan mereka berdua melaju ke depan dan muncul lebih dari 10 kilometer jauhnya. Mobil kemudian mendarat di jalan lagi dan kecepatan berkurang tajam dan akhirnya mempertahankan kecepatan 120 km jam. Ahlang menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan rasa pusingnya. Bibirnya menggigil sebentar ketika dia melihat pemandangan di luar dan bertanya, bisakah aku menjadi sekuat kamu di masa depan jika aku berkultivasi dengan rajin? Kamu pasti akan 1000 atau bahkan 10.000 kali lebih kuat dari diriku saat ini di masa depan. Saat itu, apalagi mengendalikan mobil agar bisa terbang, Anda bahkan bisa memanipulasi pesawat atau pengangkut. Anda bahkan dapat melintasi di alam semesta. Baiklah, ada beberapa buku di kursi belakang untuk kamu pelajari. Tang Xiu terus mengemudi di jalan meskipun ponselnya berdering beberapa kali. Telepon itu semua dari Duan Mulin, tapi dia tidak mengangkatnya sama sekali. Dia tidak pernah ingin memusuhi negara, tetapi dia juga tidak ingin ditatap. Apa yang dia lakukan sekarang hanyalah keluhan diam-diam untuk Duan Mulin. Dia hanya akan mengesampingkan rencana yang telah dia persiapkan sebelumnya dan tidak akan lagi melihat Duan Mulin jika orang ini tidak menghilangkan koperasi intel di sekitar Gunung Longkuan. Akhirnya, tepat ketika Tang Xiu tiba di Shanghai, ia menerima telepon dari Chen Shaohua bahwa semua agen intel telah diberhentikan. Aula Pesta Immortal. Ketika Tang Xiu tiba dengan mobil di sini, dia memperhatikan bahwa ada banyak orang yang mencurigakan di sekitar Aula Pesta Immortal meskipun itu masih terbuka untuk bisnis. Banyak dari orang-orang ini memancarkan aura sengit dan agresif yang berarti bahwa mereka adalah ahli yang kuat dan masing-masing dari mereka setidaknya memiliki kekuatan di tingkat Grandmaster seni bela diri. Kamu akhirnya muncul, nak. Duan Mulin muncul di luar pintu masuk restoran dan berteriak sambil memaksa ketika Tang Xiu keluar dari mobil. Tang Xiu tersenyum tipis sebagai tanggapan dan berbicara kepada Ahlang di kursi depan, pergi dan cari tempat untuk kita makan. Kami akan segera berdiskusi. Dimengerti. Ahlang menjawab dengan singkat dan menuju ke pintu depan setengah berjalan. Tang Xiu kemudian beralih ke Duan Mulin dan dengan acuh tak acuh berkata, mengapa kamu datang ke sini untuk menemukan saya jika kamu tidak percaya padaku, senior Duanmu? Saya pikir tidak perlu rencana yang telah kita bicarakan diimplementasikan lagi. Duan Mulin memasang ekspresi tak berdaya dan berkata, bukankah ini sudah berakhir? Saya telah menarik semua personel intelijen dari Gunung Longkuan dan bahkan membantu Anda membebaskan seorang pria dari penjara Qinchuan, bukan? Apakah itu tidak cukup kompensasi untuk Anda? Selain itu, orang-orangku juga telah menahan dan memenjarakan para penjahat itu untukmu. Tidak akan mudah bagi mereka untuk keluar selama sisa hidup mereka. Ekspresi Tang Xiu sedikit mereda, tapi dia masih memutar matanya ke arahnya. Baiklah, mari kita hentikan omong kosong. Apakah mereka datang ke sini? Mereka datang dan sekarang menunggumu. Duan Mulin mengangguk. Ayo pergi, kalau begitu. Tang Xiu dan Duan Mulin pergi ke Aula Pesta Immortal. 4 jam kemudian, dia mengisi perutnya sementara Ahlang menghabiskan berjam-jam membaca buku. Setelah negosiasi, Tang Xiu menyerahkan kendali atas pangkalan karena pengingat dari senior negara. Dia menyadari bahwa menjadi sepenuhnya sibuk dan agak kewalahan oleh kerja keras untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan tidak masuk akal baginya karena dia akan pergi cepat atau lambat. Ini berarti bahwa produk-produk teknologi tinggi, kapal luar angkasa, dan kekuatan ruang angkasa akan terikat untuk menjadi mesin negara. Tempat yang ditunjuk untuk pangkalan itu adalah Gurun Taklamakan, sementara Duan Mulin akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas situs tersebut. Duan Mulin memasang wajah tersenyum saat Tang Xiu mengirimnya ke pintu masuk. Kemudian, dia tersenyum berkata, kita akan pergi ke bintang 3 bulan kemudian untuk mengeluarkan kapal luar angkasa itu dan memindahkan semua mesin dan teknisi ke Gurun Taklamakan. Pastikan untuk membangun markas bawah tanah di Gurun dulu sebelum itu. Tang Xiu dengan ringan berkata, kamu akan bertanggung jawab sebagai kepala penanggung jawab jika kamu tidak memenuhi apa yang telah kamu janjikan. Jangan khawatir. Duan Mulin tersenyum dan berkata, aku akan memastikan untuk menyelesaikannya. Tang Xiu tidak repot-repot membalasnya lagi dan pergi dengan Ahlang. Kemudian, dia perlahan berkata, saya yakin Anda sudah mendengar dengan jelas tentang semua yang saya diskusikan dengan mereka. Menurut Anda siapa yang mendapat manfaat dari ini pada akhirnya? Ini saling menguntungkan, jawab Ahlang. Betul. Tang Xiu mengangguk puas. Ini memang saling menguntungkan. Tiongkok akan terus memberi saya sumber daya kultivasi dan akan membuka pintu dan memberikan beberapa hak istimewa kepada saya di berbagai bidang. Itu akan sangat bermanfaat bagi kita secara keseluruhan, sementara teknologi canggih itu tidak begitu penting bagi kita. Perlu diingat bahwa fondasi yang tulus untuk orang-orang seperti kita adalah kekuatan kita sendiri. Anda bahkan dapat meledakkan kapal perang antar bintang atau seluruh galaksi hanya dengan satu pukulan atau tendangan.
Anda harus ingat bahwa tidak peduli seberapa kuat teknologi itu tidak sepenting kekuatan Anda sendiri. Aku mengerti maksudmu, Tuan, jawab Ahlang. Aku akan menjadi sangat kuat di masa depan. Baik, Tang Xiu sedikit tersenyum dan berkata, seseorang akan membawamu ke Pulau Sembilan Naga dan kamu akan dilatih ketika kamu sampai di sana. Anda akan dikirim ke tempat lain setelah Anda lulus pelatihan tahap pertama. Juga, aku memberimu percobaan, Ahlang. Anda harus menerobos ke tahap formasi roh dalam 10 tahun. 10 tahun. Pandangan tegas memenuhi mata Ahlang dan dia dengan tegas mengangguk. Aku akan melakukan yang terbaik, Tuan. Kompleks Villa Blue Star. Setelah Tang Xiu membawa Ahlang ke rumahnya, dia mandi dan kemudian mengganti pakaiannya. Ketika dia akan menelepon Mu Wanying untuk memberitahunya bahwa dia sudah kembali, ponselnya tiba-tiba berdering. Sekte Master, sesuatu terjadi pada Chen Zizong. Suara Gu Xiaoxue datang dari ponsel. Apa yang terjadi padanya? Tanya Tang Xiu dengan cemberut. Aku tidak tahu detailnya. Chen Zizong meninggalkan Pulau Sembilan Naga pagi ini dan speedboat yang ia gunakan ditemukan di pulau terpencil ke-9 oleh pasukan kami, kata Gu Xiaoxue. Kami juga menemukan beberapa jejak pertempuran di sana dan lebih dari selusin mayat orang asing. Namun, kami belum menemukan jejak Chen Zizong. Saya curiga dia telah ditangkap. Sebuah cahaya dingin menyala di mata Tang Xiu. Dia selalu menjadi orang yang melindungi semua orang di bawahnya, dan Chen Zizong adalah muridnya. Beberapa orang telah menangkapnya dan mereka benar-benar telah melewati batasnya. Selain itu, Chen Zizong sendiri harus benar-benar sadar bahwa tidak ada yang bisa membawanya pergi selama dia tinggal di pulau terpencil ke-9. Tapi tetap saja, mengapa dia meninggalkan Pulau Sembilan Naga dan memberikan kesempatan kepada musuh? 1235. Setelah bergegas dengan cepat ke Pulau Sepi ke-9, anggota pinggiran Sekte Tang telah tiba dan menjaganya. Ekspresi Tang Xiu sedikit berubah saat dia tiba karena dia bisa merasakan jejak samar sihir magi di udara. Apakah itu klan dukun gelap atau klan penyihir surgawi? Dia mengambil napas dalam-dalam dan, setelah menganalisis adegan untuk sementara waktu, dia akhirnya mengecualikan yang pertama karena tubuh di sini semua orang asing berambut pirang dan bermata biru. Mereka pastinya bukan dari klan Saman Gelap. Selanjutnya, dia tahu kekuatan klan ini mereka tidak akan berani menentangnya. Itu adalah klan penyihir surga, iya. Niat membunuh melonjak dalam hati Tang Xiu dan dia memanggil selusin murid inti Sekte Tang dari Pulau Sembilan Naga, dan kemudian mengeluarkan perintah untuk menemukan Chen Zizong. Namun, tidak ada jejak Chen Zizong meskipun semua murid Tang Sekte telah mencari semua saluran selama 2 hari. Bahkan murid-murid Tang Sekte yang ditugaskan oleh Tang Xiu untuk membeli informasi dari Darkwing seharga 100 juta dolar Amerika Serikat tidak mendapatkan informasi sama sekali. Saipan, menguasai, si kecil buta, mengenakan kacamata hitam-hitam dan tongkat berjalan, tiba di bawah pengawalan 2 murid Tang Sek. Tang Xiu, yang bingung menemukan petunjuk pada saat itu, mengerutkan kening ketika melihat Little Blind yang datang ke sini tiba-tiba. Dia bertanya, mengapa kamu di sini? Si buta kecil menjawab, saya melihat tanda bencana darah untuk menimpa saudara senior Chen, Tuan. Tapi aku hanya ingin tahu saat itu mengapa kakak Chen akan memiliki pertanda seperti itu meskipun dia tinggal di Pulau Sembilan Naga. Hanya sekarang saya akhirnya menyadari penyebabnya. Ekspresi Tang Xiu sedikit berubah dan bertanya, mengapa kamu tidak memberitahu saya tentang hal itu terlebih dahulu? Aku tidak bisa melihat melalui lintasan dan percabangan nasibmu, Tuan, jadi aku tidak berani memberitahumu. Si kecil buta menjelaskan, lain, saya baru saja mengganggu lintasan nasib kakak Chen senior begitu Anda masuk. Tang Xiu memberikannya dan kemudian bertanya, bisakah kamu menemukannya sekarang? Si kecil buta menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa. Tapi orang lain bisa. Siapa? Ekspresi Tang Xiu berubah. Aku tidak tahu siapa orang itu, tapi aku tahu dia harus menjadi penyihir yang memiliki nama Xing. Bernyanyi. Setelah memikirkannya sebentar, Tang Xiu menyadari identitas orang tersebut. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor seluler Xing Luen, yang sekarang menjadi patriark klan Saman Kegelapan. Apakah kamu mencari saya, bos? Saya butuh berita tentang murid saya, Chen Zizong. Beberapa orang menangkapnya, kata Tang Xiu. Siapa yang bisa begitu berani untuk berani menangkap seseorang dari Tang Sekte? Xing Luen terkejut. Aku juga tidak tahu. Itu sebabnya saya memanggil Anda. Apakah Anda punya petunjuk? Tang Xiu menjawab. Apakah Anda mungkin berpikir bahwa saya mengirim beberapa orang untuk menangkapnya, bos? Xing Luen menjawab dengan nada pahit. Saya bawahan Anda dan Chen Zizong adalah mitra saya. Saya tidak punya motif atau alasan untuk menangkapnya. Aku sudah tahu bahwa kamu maupun klan dukun gelapmu bukanlah pelakunya, kata Tang Xiu. Tapi mereka yang menangkapnya pasti menggunakan seni magi.
Lebih jauh, seseorang juga memberi saya petunjuk bahwa Anda dapat menjelaskan masalah ini. Magis seni. Xingluen memikirkannya dan bertanya, di mana Chen Zizong dibawa pergi, bos? Pulau kesepian ke-9, jawab Tang Xiu. Aku ingat sesuatu, Xingluen berkata dengan tergesa-gesa. Sekelompok orang datang ke Thailand 4 hari yang lalu, dan pemimpinnya mengklaim bahwa mereka berasal dari organisasi api suci. Mereka ingin bekerja sama dengan klan Saman Gelap untuk melaksanakan rencana besar. Namun, aku langsung menolaknya karena kelompok api suci ini membuatku waspada. Selain itu, ada beberapa orang di antara mereka yang juga mahir dalam ilmu sihir. Ceritakan tentang organisasi api suci ini, kata Tang Xiu. Api suci ini cukup misterius dan mirip dengan Dark Queen. Namun, mereka tidak terlibat dalam pekerjaan pengumpulan intelijen, tetapi semacam tentara bayaran. Xingluen berkata, organisasi ini biasanya mengumpulkan banyak pakar di antara jajaran mereka untuk melaksanakan misi begitu mereka menerima pekerjaan dari klien mereka. Tetapi jika target mereka terlalu kuat, mereka biasanya mengundang beberapa kekuatan lain untuk melakukan pekerjaan itu. Anggota mereka tersebar di seluruh dunia untuk menjalani kehidupan mereka sendiri, tetapi hampir semua orang api suci yang datang ke klan Saman Gelapku adalah orang Eropa. Apakah Anda tahu cara menemukan dan menghubungi organisasi ini? Tanya Tang Xiu. Saipan, daerah damai atau apalah? Mereka mengatakan kepada saya untuk membawa anak buah saya ke Clearwater Encode di daerah damai di Saipan jika saya berubah pikiran, kata Xingluen. Saya melihat. Tang Xiu kemudian menutup telepon dan menatap si buta kecil di depannya, bertanya, bagaimana kultivasi Anda sekarang? Tahap akhir pendirian yayasan, Tuan, jawab Little Blind. Tang Xiu mengerutkan kening. Kecepatan kultivasi kamu sedikit mengerikan. Si kecil buta ragu-ragu sebelum dia menjawab, saya hanya menghabiskan waktu yang sangat singkat untuk berkultivasi, guru. Terutama karena menghabiskan waktu saya untuk memupuk persepsi dan kekuatan mental saya. Karena itulah kecepatan kultivasi saya agak lambat. Tang Xiu mengerutkan alisnya dan bertanya lagi, seberapa kuatkah kekuatan pikiranmu sekarang? Aku bisa melihat semua pemandangan dalam radius 1 km dan memindahkan objek 100 kg hanya dengan kekuatan pikiranku, jawab Little Blind. Namun, ada juga beberapa pengecualian. Persepsi saya dapat mencakup beberapa kilometer di bawah laut dan saya dapat menahan paus biru dewasa. Tang Xiu tercengang dan menatap si buta kecil dengan tidak percaya. Sedikit yang dia harapkan bahwa si buta kecil telah mengembangkan kekuatan pikirannya ke tingkat ini dalam waktu yang singkat. Memang ada beberapa orang yang menumbuhkan kekuatan spiritual di dunia immortal, dan para dewa yang mengolahnya ke tingkat yang lebih tinggi mampu menghancurkan sebuah planet atau bahkan galaksi dengan hanya satu pikiran. Itulah juga alasan mengapa gelar unik diberikan kepada orang-orang ini psikis seraf. Mungkinkah si kecil buta memiliki potensi untuk menjadi malaikat psikis di masa depan? Tang Xiu menepuk pundaknya dan berkata, kekuatan mentalmu meningkat dengan cepat dan itu di luar dugaanku. Namun, Anda tidak dapat menghabiskan terlalu banyak waktu untuk pengembangan kekuatan spiritual di masa depan karena kultivasi Anda sendiri juga sangat penting. Jika tidak, tubuh Anda tidak akan dapat menahan kekuatan spiritual Anda setelah mencapai tingkat tertentu. Selanjutnya, itu juga akan menyia-nyiakan konstitusi unik Anda. Konstitusi saya, si kecil buta bertanya-tanya dan bertanya lagi, apakah saya memiliki konstitusi yang baik, Tuan? Sangat. Tang Xiu mengangguk dan menjelaskan, kamu memiliki konstitusi yang sangat langka yang sangat sulit ditemukan bahkan dalam miliaran tahun. Mengingat konstitusi Anda bisa menjadi setidaknya ahli Golden Core Stage sekarang jika Anda berlatih keras. Ada catatan tentang konstitusi Anda dalam catatan kuno darah yang mati di dalam pembuluh darah dan energi yang tidak bisa rusak di dalam tulang. Itulah deskripsi konstitusi Frost, dengan darah di pembuluh darah dan energi di tulang. Perhatikan dan tekun dalam kultivasi Anda nanti karena Anda memiliki potensi untuk menjadi orang yang paling kuat di seluruh sekte Tang. Aku akan mendengarkan instruksimu, Tuan, kata si kecil buta. Ketika aku menjadi yang terkuat di masa depan, aku akan bisa melindungimu. Tang Xiu menepuk pundaknya dan terkekeh. Melindungi saya hanya sekunder. Selama kamu bisa menembus Naschen Soul Stage, matamu akan bisa melihat cahaya lagi. Mencapai tahap ini juga akan membuat Anda dapat membentuk kembali fisik Anda dan Anda tidak akan lagi memiliki penampilan yang berusia 8 tahun ke atas, sehingga Anda dapat memulihkan fisik Anda sesuai dengan usia Anda. Melihat cahaya lagi, si kecil buta terguncang ke dalam dan mengangguk dengan kuat. Aku mengerti, Tuan. Setelah 2 murid Tang Sekte membawa si kecil buta kembali ke Pulau Sembilan Naga, Tang Xiu membawa para murid yang tersisa ke gedung Clearwater Encode di daerah damai, Saipan dengan kecepatan yang sangat cepat.
Setengah jalan di sana, sekelompok koperasi intel kemudian muncul di sekitar Clearwater Encode dan terus mengirimkan pembaruan tentang situasi di sana. Setengah jam kemudian, ketika Tang Xiu keluar dari pintu masuk Clearwater Encode, seorang murid dari Sekte Tang diam-diam muncul di hadapannya dan dengan hormat melaporkan, "Sekte Master, kami telah menemukan situasi di dalam." Dari 4 pakar pria dan wanita di sini, 1 di antaranya adalah pakar lokal sementara 3 lainnya adalah pakar dari beberapa negara Eropa. Kami hampir ditemukan oleh mereka ketika kami menyelinap ke dalam. Tidak ada lagi persembunyian, hanya bergegas masuk untuk mengendalikan mereka, perintah Tang Xiu dengan suara yang dalam. Setuju. Puluhan sosok berkedip dalam sekejap dan dengan cepat muncul di bagian dalam Clearwater Encode. Setelah pertarungan singkat, 4 pria dan wanita Kaukasia berambut pirang yang telah terluka parah oleh murid-murid Tang Sekte ditangkap. Kamu siapa, orang-orang? Anda masuk tanpa izin ke kediaman pribadi dan melanggar hukum AS. Seorang pria jangkung berambut pirang berteriak marah. Tang Xiu datang ke depan dan belati langsung muncul di tangannya. Cahaya dingin menyala dan menyapu telinga pria kulit putih itu. Di tengah jeritan pria kulit putih, Tang Xiu dengan dingin bertanya, "Di mana Chen Zizong?" Ekspresi pria itu berubah. Dia segera menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Tang Xiu meraih lengannya dan memotong tangan kanannya dengan belati, lalu bertanya lagi, "Kamu punya banyak bagian di tubuhmu dan aku punya waktu untuk menginterogasi kamu perlahan. Saya ingin melihat sejauh mana rasa sakit yang dapat Anda tanggung setiap kali saya memotong bagian tubuh Anda. Hanya bunuh aku." Lelaki besar itu meraung keras sambil menahan rasa sakit yang membara. "Enggak," Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya mahir dengan ribuan metode penyiksaan. Saya dapat menjamin bahwa Anda akan selalu merasakan perasaan ingin mati saat masih hidup dalam 3 bulan ke depan. Mari kita lihat apakah Anda mendapatkan tulang besi atau metode interogasi saya lebih hebat." Retak. Tang Xiu tiba-tiba meninju pipi pria itu. Saat gigi pria itu hancur, dia mendaratkan serangkaian pukulan lagi dan merobohkan semua giginya. Lalu, dia mencibir. "Sudah kubilang aku tidak ingin membuatmu mati. Kamu tidak akan pernah mati bahkan jika kamu mencoba bunuh diri dengan putus asa. Aku akan memberitahumu." Satu-satunya perempuan di antara 4 berteriak dengan ketakutan di matanya. Tang Xiu samar-samar tersenyum dan belatinya langsung menyapu dan memenggal pria besar di depannya. Kemudian, dia berjalan ke arah wanita cantik itu dan berkata, "Kamu bisa berharap berakhir ribuan kali lebih sengsara daripada dia jika apa yang kamu katakan tidak membuatmu puas." "Benar, aku lupa memberitahumu sesuatu. Saya bisa melakukan beberapa seni sihir, dan klan Saman Gelap dan Patriark juga adalah bawahan saya. Anda dapat berharap bahwa saya juga memiliki beberapa metode interogasi khusus untuk menangani sistem kultivasi para penyihir." Wanita cantik itu tidak tahan untuk menggigil sebentar dan buru-buru menjawab, "Dia ada di Nonagon Bulwark. Master of Nonagon Bulwark membayar kami sejumlah besar uang untuk pekerjaan itu. Dia mengatakan bahwa Chen Zizong memiliki jiwa yang istimewa, jadi dia ingin memperbaiki jiwanya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Kami baru saja menerima uang untuk pekerjaan itu dan masalahnya tidak ada hubungannya dengan organisasi api suci kami." "Di mana Nonwagon Bulwark ini?" tanya Tang Xiu dengan dingin. "Aku tidak tahu posisi persisnya, tapi aku tahu bagaimana menuju ke sana," kata wanita cantik itu. "Ada kapal di pelabuhan terbesar Saipan yang menuju ke tempat itu." Setelah memeras informasi tentang Liner dari wanita itu, dia mengangguk kecinan dan memberi isyarat padanya untuk melepaskan 2 pria lainnya dari organisasi api suci. Kemudian, dia bertanya kepada wanita yang glamor itu lagi, "Kamu harus tahu tentang situasi di Nonagon Bulwark, bukan?" Wanita cantik itu merasa lebih nyaman setelah melihat 2 temannya dibebaskan. Kekejaman Tang Xiu telah membuatnya takut karena akalnya dan dia takut bahwa mereka bertiga akan dibunuh segera setelah dia memberikan jawaban yang diinginkan. Karena itu, dia tidak lagi enggan menjawab. Benteng Nonagon ini terletak di Samudra Pasifik dan terdiri dari 9 kam di 9 pulau. Pulau-pulau itu sangat dekat satu sama lain, sehingga disebut Nonagon Bulwark. "Siapa yang menempati Nonagon Bulwark ini?" tanya Tang Xiu lagi. "Bajak laut," jawab wanita itu. "Bajak laut." Tang Xiu mengerutkan kening. Itu adalah jawaban yang tidak dia harapkan, jadi dia bertanya lagi, itu cukup tak terduga untuk berpikir bahwa api suci bahkan menerima pekerjaan dari bajak laut. Itu benar-benar merendahkan. Tujuan organisasi api suci adalah untuk menghasilkan uang, untuk memulai. Kami tidak peduli siapapun yang memberi kami pekerjaan dan siapapun targetnya selama klien dapat membayar, jawab wanita itu. "Ada berapa banyak orang di organisasi api suci Anda? Dan seberapa kuat itu?" tanya Tang Xiu lagi. Wanita glamor itu menjawab dengan sedikit ekspresi bangga, "Kekuatan organisasi api suci kami berada di luar imajinasi banyak orang.
Kami memiliki 9 nilai dalam Ordo Api Suci kami. Misi Api Suci tingkat pertama adalah yang paling sederhana, sedangkan misi Api Suci tingkat 9 adalah yang terberat, di mana semua anggota dari seluruh organisasi Api Suci akan muncul untuk menyelesaikan pekerjaan bersama. Ekspresi aneh melintas di wajah Tang Xiu ketika dia bertanya lagi, ceritakan tentang harganya. Nonagon Bulwark memberi kami 100 juta dolar Amerika Serikat untuk pekerjaan ini, yang sesuai dengan misi Flame Grade 5 dalam organisasi, wanita itu menjelaskan. Misi Holy Flame kelas 1 adalah misi dengan harga terendah di 100.000 dolar Amerika Serikat sedangkan misi Holy Flame tingkat 9 tertinggi akan membutuhkan 10 miliar dolar Amerika Serikat. Tang Xiu diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa organisasi Api Suci yang baru saja dia dengar menuntut pembayaran 10 miliar dolar Amerika Serikat untuk misi tertinggi api kelas 9. Apakah mereka bernilai banyak uang? Wanita yang memikat itu memperhatikan ekspresi serius Tang Xiu dan tiba-tiba menambahkan, saya masih bisa bercerita lebih banyak tentang itu, Sir. Sejak berdirinya organisasi Api Suci, perintah Api Suci tingkat 9 hanya terjadi 2 kali. Yang pertama dikeluarkan selama ekspedisi Timur Perang Salib di mana organisasi kami memainkan peran besar dalam kampanye. Selain itu, semua kultivator dalam ekspedisi Hukuman Timur bisa sepenuhnya dimusnahkan. Yang kedua dikeluarkan sekitar 36 tahun yang lalu di mana kami memusnahkan 14.600 orang dari Kam Dark paling kuat saat itu. Ekspedisi Timur Tentara Salib dan Kam Bendera Gelap. Tang Xiu telah belajar tentang dua peristiwa besar ini juga. Dia tidak menyangka bahwa bayangan organisasi Api Suci juga terlibat dalam dua peristiwa ini. Khususnya adalah acara kedua, yang semuanya dilakukan oleh organisasi ini. Tiba-tiba, sebuah ide indah terlintas di benaknya. Dia memandang wanita yang memikat itu dan bertanya lagi, apa statusmu di organisasi Api Suci? Aku Karin, wakil kapten batalion Saipan, kata wanita yang memikat itu. Saya ingin bertemu dengan pemimpin organisasi Api Suci Anda, kata Tang Xiu dengan nada yang dalam. Jika dia bisa datang ke Saipan secara langsung, aku akan membayar 10 miliar USD dan mengeluarkan misi Flame Grade ke-9. Saya memberinya 77 hari untuk datang ke sini. Saya akan berada di Saipan lagi seminggu kemudian. Wanita itu tampak bersemangat dan dia buru-buru bertanya, apakah Anda benar-benar ingin mengeluarkan misi Api Suci kelas 9? Betul, Tang Xiu dengan ringan menjawab, saya bisa membayar Anda 1 miliar dolar di muka. Wanita memikat melepaskan diri dari tangan murid Tang Sekte saat dia berdiri dan dengan gembira berkata, saya akan segera menelepon Vulkan setelah setoran 1 miliar dolar diterima. Dia adalah pemimpin organisasi Api Suci. Dengan uang sebanyak itu, organisasi Api Suci kami dapat melakukan apa saja dan bahkan berani menantang 3 raksasa dunia. Tang Xiu merenung sejenak dan tiba-tiba bertanya, berapa banyak orang yang telah ditempatkan oleh organisasi Api Suci Anda di Saipan? Dan berapa banyak orang di organisasi Anda yang bisa datang ke sini dalam setengah hari? Lebih dari 200. Semuanya ahli, jawab wanita cantik itu. Aku akan memberimu 5 miliar dolar gaji tambahan untuk pergi bersamaku ke Nonagon Bulwark dalam setengah hari. Saya ingin menyelamatkan murid saya, Chen Zizong, dan membunuh semua perompak di sana, kata Tang Xiu. Wanita itu tampak gembira dan berkata, itu tidak akan menjadi masalah. Selama Anda punya uang, anggap sudah selesai. Tetapi Anda perlu membayar kami 5 miliar dolar di muka, dan kami akan segera mulai begitu kami menerima uang. Tang Xiu menoleh ke Chinan dan memerintahkan dengan suara yang dalam, segera panggil Xiao Xue dan katakan padanya untuk mentransfer 5 miliar dolar ke rekening organisasi ini. Tapi bos, jawab Chinan ragu-ragu. Lakukan seperti yang saya katakan, potong Tang Xiu. Dimengerti. Chinan mengangguk tak berdaya dan segera pergi setelah meminta akun dari organisasi Api Suci. Di situs Clearwater Encode, puluhan ahli Tang Sekte duduk bersila di halaman dan tampak seperti patung-patung batu, sedangkan Tang Xiu duduk bersila di platform batu sambil diam-diam mengamati sosok yang terus datang dengan kecepatan kilat. Di antara mereka adalah keturunan hitam, putih dan Asia. Siapa orang-orang ini? Karin. Seorang pria kulit hitam kekar dengan tubuh raksasa memimpin puluhan ahli muncul. Dia bertanya dengan nada yang dalam dengan tatapan waspada di wajahnya. Mereka adalah majikan kita, Sir Atlas. Pria kulit hitam itu menjawab dengan nada dalam, markas besar baru saja menerima 5 miliar dolar untuk 2 misi yang dikeluarkan. Pertama adalah menuju ke Nonagon Bulwark dengan majikan untuk menyelamatkan Chen Zizong. Tapi bagaimana dengan misi kedua? Aku belum tahu tentang yang kedua. Karin menggelengkan kepalanya. Tapi mereka telah membayar deposit dan mengeluarkan misi Holy Flame kelas 9 ke organisasi. Sir Atlas, kita harus keluar semua untuk melaksanakan misi Api Suci tingkat 9 tanpa memandang misi yang dikeluarkan oleh klien.
Ekspresi pria kulit hitam itu berubah dan dia mengamati murid-murid Tang Sekte duduk bersila di halaman. Kemudian, matanya tertuju pada Tang Xiu dan dia menangkupkan tinjunya. Apakah kamu majikan? Tang Xiu melayang dan datang ke depan pria kulit hitam besar. Dia kemudian mengangguk padanya dan berkata, saya. Kapan anggota organisasi suci api Anda akan tiba? Anda harus tahu bahwa 1 menit lagi sia-sia berarti lebih banyak bahaya bagi Chen Zizong. Setengah jam. Kami akan berangkat paling lama dalam setengah jam. Pria berkulit hitam besar itu tampak agak hormat karena dia sangat menyadari bahwa klien yang dapat membayar 10 miliar dolar untuk mengeluarkan misi Flame Grade ke-9 sangat mungkin memiliki identitas yang sangat menakutkan. Tang Xiu memikirkannya dan bertanya lagi, jawab aku. Bagaimana Anda tahu di mana Chen Zizong berada dan kemudian menangkapnya? Kami menggunakan setetes darahnya, kata pria kulit hitam besar itu. Setetes darahnya menuntun kami ke Pulau Tandus di Samudra Pasifik itu dan kami menemukannya di sana. Kami juga tidak yakin pada saat itu. Hanya ketika kami melihatnya, kami percaya hal yang begitu aneh. Tang Xiu mengerutkan kening dan bertanya lagi, di mana kamu mendapatkan darahnya? Itu diberikan oleh klien, Master of Nonagon Bulwark, kata pria kulit hitam itu. Tang Xiu mengangguk tanpa sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Chen Zizong pernah ditangkap dan segel dilemparkan padanya. Tidak hanya ingatannya kabur, tetapi kultivasinya juga menurun tajam menjadi kurang dari 1% dari kekuatan sebelumnya. Pada awalnya, Tang Xiu berpikir bahwa dia sudah memenggal pelakunya. Ternyata sekarang ada misteri lain yang muncul. Setelah setengah jam, lebih dari 200 ahli dari organisasi api suci telah tiba. Tang Xiu diam-diam mengamati orang-orang ini dan kekuatan keseluruhan tidak terlalu luar biasa. Yang terkuat di antara mereka hanya sebanding dengan Golden Core Stage, banyak dari mereka hanya sebanding dengan tahap pendirian yayasan, dan beberapa dari mereka bahkan di tahap penyulingan Qi. Di pelabuhan, sebuah kapal mewah berlabuh di dermaga dan sekelompok orang kuat sedang membawa barang-barang di atas kapal, sedangkan banyak yang berpakaian seperti turis perlahan-lahan naik ke kapal. Bergerak dan lakukan kontrol, sekarang. Saat Tang Xiu mengeluarkan perintah, para ahli dari Secret Flame Organization dan Tang Sek bergegas menuju kapal mewah. Banyak sosok melompat keluar dari air secepat kilat dan diam-diam naik ke liner sebelum mereka menghilang ke dalam kabin. Situasi berantakan dan kacau dimulai. Setelah setengah jam, semua turis yang menumpang di kapal itu terkonsentrasi di geladak, sementara sebagian besar perompak dari Nonagon Bulwark di kapal telah terbunuh. Sisanya diikat dan ditahan di aula kapal. Apakah para turis ini benar-benar melakukan perjalanan dengan kapal bajak laut? Tang Xiu tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan ekspresi aneh saat dia melihat ratusan wisatawan yang gemetar ketakutan. Saya hanya bertanya tentang agen perjalanan tertentu di Saipan dan saya curiga bahwa perusahaan ini milik perompak Nonagon Bulwark, kata Chinan. Tang Xiu tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya mulai mengagumi pemimpin bajak laut Nonagon Bulwark ini sekarang. Memikirkan bahwa mereka dapat menculik dan merampok turis-turis ini secara terbuka sangat tidak terduga. Para turis ini pasti akan menemui akhir yang menyedihkan setelah mereka dibawa ke Nonagon Bulwark. Ini memang skema yang sangat luar biasa, jawab Chinan. Benar, kata Tang Xiu. Segera setelah itu, kapten kapal dibawa ke Tang Xiu dan dipaksa berlutut. Pria itu menatap Tang Xiu dengan niat membunuh dan berteriak, kamu mencari kematianmu karena berani menyinggung anggota Nonagon Bulwark. Nonagon Bulwark mungkin sarang perompak, tapi kekuatan kami di luar imajinasimu. Anggota Nonagon Bulwark ini memang tangguh, bos. Beberapa dari mereka juga adalah praktisi, kata Chinan. Praktisi ini mungkin tidak terlalu kuat, tetapi mereka hanya beberapa anggota periferal, sedangkan yang intinya jarang meninggalkan Nonagon Bulwark. Mereka lebih baik menjadi kuat dan bernilai uang yang saya habiskan. Tang Xiu dengan sinis mencibir. Kalau tidak, aku akan menjadi pemboros bodoh yang melakukan ini. Kapal mewah melaju melalui gelombang dan angin dan dengan cepat berlayar di laut yang luas. 4 perompak di jembatan berjongkok di sudut dengan ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. 2 murid Tang Sekte menangkap mereka, sementara sebagian besar murid melakukan beberapa tugas untuk mengendalikan kapal, dan beberapa yang lain dengan tenang mengatur rute navigasi. Di dalam aula hiburan besar, semua meja dan kursi telah dipindahkan ke samping dan ratusan wisatawan semua duduk di lantai dengan lebih dari 200 anggota organisasi api suci berdiri berjaga untuk mengawasi mereka. Semua alat komunikasi telah disita dan ditumpuk di tengah ruangan. Tang Xiu berdiri di koridor di lantai 2 sambil mengawasi ratusan turis. Dia kemudian dengan ringan berkata, kalian semua tidak perlu khawatir atau takut pada kami. Saya memberitahu Anda bahwa awak asli kapal ini, termasuk para pelayan, semuanya adalah bajak laut. Bahkan biro perjalanan yang menyediakan liner ini untuk Anda secara diam-diam berkolaborasi dengan bajak laut ini.
Jika bukan karena kita, mungkin tidak akan lama sebelum Anda akan dibawa ke sarang bajak laut dan hanya kehidupan yang menyedihkan dan gelap akan menunggu Anda di sana. Kamu berbohong. Seorang pria yang tampak kuat dan berkulit gelap berdiri. Meskipun dia takut pada anggota organisasi api suci yang menatapnya, dia menekan rasa takutnya dan berkata, "Aku adalah pemandu wisata dan aku sudah bekerja untuk agen perjalananku selama 4 bulan. Ada ribuan turis yang melakukan perjalanan dengan kapal ini ke pulau-pulau di sekitarnya dalam 4 bulan ini. Kesan mereka ketika mereka kembali setelah perjalanan semuanya luar biasa. Apakah kamu yakin mereka semua kembali ke Saipan?" Tang Xiu bertanya padanya dengan alis terangkat. Pria itu ragu-ragu sebelum menjawab, "Tentu saja, mereka tidak kembali ke Saipan karena kapal akan berhenti di Blue Island sebagai tujuan akhir. Anda perlu mengambil liner lain dari Blue Island jika Anda ingin kembali. Lalu, apakah kamu melihat salah satu dari para wisatawan itu kembali ke Saipan selama 4 bulan kamu bekerja untuk agen perjalanan milikmu ini?" Tanya Tang Xiu lagi. Tentang ini pria itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Meskipun saya belum melihat satupun dari mereka, mereka meninggalkan banyak ulasan bagus untuk agen perjalanan saya. Kami tidak melempar ponselmu ke sini. Katakanlah, jika kami menggunakan ponsel Anda untuk memberikan ulasan tentang biro perjalanan Anda, bukankah itu mudah?" Tanya Tang Xiu lagi. Pria itu tertegun dan tidak menjawab. "Kamu bilang kamu pemandu wisata, jadi kamu seharusnya sudah berlayar di kapal ini sebelumnya, kan?" Tang Xiu bertanya lagi. "Aku tidak ditugaskan untuk melaut sebelumnya." Laki-laki itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Saya memiliki bentrokan dengan rekan saya dan direktur kemudian meminta saya untuk memimpin perjalanan ini sambil sedikit bersantai." Tang Xiu tertawa kecil dan berkata, "Jika tebakan saya benar, kolega yang Anda temui harus memiliki hubungan yang baik dengan direktur Anda. Benar kan? Bagaimana Anda tahu bahwa mereka memang saudara, tetapi hanya saudara jauh?" Pria itu ragu-ragu. Apa sulit bagimu untuk menebaknya?" Tang Xiu mencibir. "Direktur Anda tidak meminta Anda untuk memandu tur, melainkan mendorong Anda sampai mati." "Tidak mungkin. Saya tidak membelinya." Pria itu menggelengkan kepala. Tang Xiu menoleh ke Chinan di sampingnya dan berkata, "Bawa dia untuk menemukan ponselnya dan biarkan dia memanggil direkturnya." "Dimengerti." Chinan menjawab dan mengambil pria itu untuk menemukan ponselnya. Sebelum pria itu membuat panggilan telepon, Tang Xiu berkata, "Kamu hanya perlu mengatakan beberapa hal kepadanya. Tanyakan kepadanya mengapa dia berbohong kepada Anda dan kemudian menunggu untuk melihat apa yang akan dia katakan. Juga, nyalakan loudspeaker sehingga semua orang bisa mendengar." Pria itu memikirkannya sebelum dia mengangguk dan menelepon. "Apakah kamu sudah di laut, Cao Hui?" Suara seorang pria bertanya dari telepon. "Kenapa kamu berbohong padaku, Direktur?" Tanya pria itu keras-keras. Tidak ada balasan dari telepon. Keheningan berlangsung selama beberapa detik sebelum sebuah suara dingin menjawab, "Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana orang-orang itu memulai operasi sepagi ini, ya. Cao Hui, karena kamu sudah tahu tentang itu, maka aku tidak akan menyembunyikannya atau menutup-nutupinya lagi. Saya membiarkan Anda bekerja di agen perjalanan saya dan tugas Anda adalah menarik para turis untuk saya, bajingan. Namun kinerja Anda biasa-biasa saja dibandingkan dengan pekerjaan hebat Anda dalam menyebabkan masalah. Aku sudah lama ingin membunuhmu, dan sekarang aku sudah mengirimmu. Nikmati waktu Anda dengan baik di kampung halaman saya setelah Anda sampai di sana. Tapi jangan mati terlalu buruk karena saudara-saudaraku pasti akan membuatmu lebih menikmati. Mungkin organ Anda dapat mengambil beberapa dolar lagi. Hahaha. Apa maksudmu?" Wajah Cao Hui langsung memucat dan menggeram dengan marah. Keributan meledak di antara ratusan orang di kabin. Mereka tidak segera berbicara, tetapi tidak perlu otak cerdas untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sebelumnya, mereka tidak percaya apapun yang dikatakan Tang Xiu. Tapi setelah mendengar pembicaraan antara Cao Hui dan Direktur Biro Perjalanan, barulah hati mereka mulai bergetar. Suara Direktur Agen Perjalanan keluar dari telepon lagi. "Yang saya maksud, tentu saja, Anda akan mati, tetapi saya masih harus mendapat untung dari Anda. Perompak dari Nonagon Bulwark bukan hanya beberapa perampok, tetapi juga menculik orang untuk mengambil organ mereka sebagai pekerjaan paruh waktu. Tenang, sobat, saudaraku di pulau itu akan merawatmu dengan baik. Kamu akan lebih menderita sebelum mati ketika organmu diambil." F. King brengsek, apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Cao Hui berteriak dengan marah. Direktur Biro Perjalanan tertawa kecil dan berkata, "Retribusi, ya. Saya telah melakukan omong kosong yang kejam dan tak berperasaan selama beberapa tahun dan tidak pernah sekalipun retribusi datang kepada saya. Selain itu, kita semua adalah bajak laut dan penjahat yang selalu memiliki kehidupan kita di ujung tanduk. Kematian tidak ada artinya bagi kita.
Bahkan jika ada pembalasan, ayah ini akan menyambutnya dengan gembira. Tapi saya bisa menjamin Anda akan mati lebih cepat dari saya. Jauh lebih cepat hahaha. Cao Hui menghancurkan ponselnya di lantai dan merosot. Dia kemudian berbalik untuk melihat para turis yang duduk di lantai dan berbicara dengan getir, semua turis di kapal ini, saya, Cao Hui, tidak pernah melakukan kejahatan apapun dalam kehidupan ini. Saya tidak pernah berharap bahwa saya telah melakukan kekejaman seperti itu tanpa menyadarinya. Tetapi banyak hal telah sampai pada titik ini dan itu masih salah saya. Saya hanya bisa mengatakan saya minta maaf itu satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Tang Xiu menyela dengan ringan. Sekarang kamu tahu bahwa kamu telah menaiki kapal penjahat ini. Tapi istirahatkan kekhawatiran Anda. Kami telah menangkap semua bajak laut di kapal ini. Alasan kami masih membawa Anda semua untuk berlayar adalah karena mungkin ada beberapa dari Anda yang akan memperhatikan mereka terlebih dahulu. Tentu, kami akan membiarkan Anda pergi setelah kami memusnahkan bajak laut itu. Tapi saya harap Anda akan bekerja sama dengan kami untuk saling mengawasi sebelum itu. Ingat, jangan biarkan siapapun diam-diam menyembunyikan ponsel dan menghubungi bajak laut itu. Kami berjanji. Tuan, siapa sebenarnya dirimu, Tuan? Cao Hui berseru, apakah Anda dari pihak berwenang? Betul, kami dari otoritas. Tang Xiu mengangguk dan berkata, aku di bawah perintah pejabat tertinggi Saipan untuk pergi ke Nonagon Bulwark untuk menghancurkan bajak laut ini. Sebagian besar kegelisahan yang menggantung selama ratusan wisatawan mereda setelah mendengar ini. Meskipun begitu, mereka mulai memantau satu sama lain, dan siapapun yang berani melakukan panggilan telepon secara diam-diam akan diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, seorang pria muda yang kurus di antara kerumunan bangkit dan berkata dengan suara keras, saya menderita diare dan saya harus pergi ke toilet. Huff, bawa dia. Tang Xiu dengan dingin bersenandung. Segera, dua anggota terdekat dari organisasi api suci berlari ke depan pria muda itu dan langsung menangkapnya. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Saya hanya ingin pergi ke toilet. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda dari pemerintah? Mengapa kau melakukan ini? Pemuda itu menggeram dengan marah. Sudah 2 jam berlayar. Kamu bilang kamu diare, tapi bagaimana kamu bisa menahannya setelah sekian lama? Tang Xiu mencibir padanya. Itu cukup untuk mengekspos dirimu sebagai bajak laut yang berbaur di antara para wisatawan ini. Aku tidak. Pemuda itu berjuang dan menggeram. Cari tubuhnya. Tang Xiu memesan. Beberapa saat setelah itu, dua anggota organisasi api suci menemukan pistol dan belati di legging yang ditutupi oleh celana panjangnya. Pria muda itu seketika tampak pucat dan tiba-tiba merasa seluruh kekuatannya habis dari tubuhnya. Dia mungkin merosot ke lantai jika bukan karena dua anggota organisasi api suci yang menahannya. Seharusnya ada lebih dari satu perompak selain kamu di sini. Tang Xiu mencibir. Pencarian tubuh akan dilakukan selanjutnya. Mereka yang ditemukan menyembunyikan senjata di tubuh mereka adalah bajak laut dan akan dieksekusi sekaligus. Tepat ketika suaranya memudar, 3 pemuda melompat dari segala penjuru di antara kerumunan dan dengan cepat berlari menuju koridor terdekat untuk melarikan diri dari aula. Mereka tahu lokasi speedboat di kapal karena melarikan diri. Engah. Para anggota api suci bergerak sangat cepat dan langsung membunuh ketiga pemuda itu hanya dalam beberapa detik. Nonagon Bulwark, pulau pertama bernama Sunny Island dan terkenal sebagai objek wisata, meskipun hanya ada beberapa wisatawan yang pernah mengunjungi situs tersebut. Jumlah penduduk di seluruh pulau hanya sedikit lebih dari 1000 orang, tetapi Tang Xiu tahu bahwa mereka semua adalah bajak laut dan kerabat mereka. Orang-orang ini hidup seperti orang biasa di sini tetapi hanya berfungsi sebagai kamuflase untuk 8 pulau lainnya. Keesokan harinya, di malam hari, ketika kapal mendekati Pulau Sunny, seorang murid dari Sekte Tang di jembatan dengan cepat datang ke Tang Xiu dan melaporkan. Musuh mengirim sinyal semafor dan kami telah menerima balasan dari para perompak. Sangat mungkin bahwa mereka melakukannya untuk menipu kita sementara mereka bersiap untuk bertemu dengan kita. Sekarang kita telah terekspos, mungkin juga memusnahkan mereka di tempat, jawab Tang Xiu dengan acuh tak acuh. Bunuh semua orang di seluruh Pulau Sunny, termasuk keluarga mereka. Dimengerti, murid Sekte Tang dengan hormat mengangguk. Tiba-tiba, Karin, yang berdiri di dekatnya, dengan ragu berkata, bukankah ini terlalu kejam, Tuan Tang? Bajak laut ini mungkin jahat, tetapi kerabat mereka tidak bersalah, kan? Selain itu, sebagian besar dari 1000 lebih orang ini hanyalah orang biasa. Jika kamu membunuh mereka, bukankah mereka bajak laut dan semuanya terkutuk? Tang Xiu memotongnya dengan wajah acuh tak acuh, lalu melanjutkan dengan dingin. Keluarga para perompak ini juga bersalah karena memegang lilin kepada iblis. Lebih lanjut, dapatkah Anda menjamin keluarga mereka benar-benar tidak terlibat dalam kekejaman mereka?
Pembunuhan seperti ini hanyalah kejadian biasa ketika Tang Xiu hidup selama 10 milenium di dunia immortal. Itu adalah dunia di mana kebrutalan berdarah hanyalah pemandangan umum di antara semua lapisan masyarakat yang saling bertarung dan membunuh. Manifestasi aturan Heavenly Dao seperti ikan besar memangsa ikan kecil dan ikan kecil menelan udang. Bahkan jika Anda tidak melakukan pembunuhan, beberapa orang lain akan maju untuk membunuh Anda. Mereka yang ingin hidup dan melangkah lebih jauh dan mereka yang ingin menjadi lebih kuat pasti harus melangkah di atas gunung mayat dan melintasi lautan darah untuk bergerak maju. Pulau ini memiliki lebih dari 1000 penduduk dan bagi mantan Tang Xiu, pertempuran kejam ini mungkin tidak separah yang terjadi pada para korban yang tidak bersalah. Dia menghargai hidup, tetapi itu tidak berarti dia harus peduli dengan kehidupan orang-orang terkutuk yang pantas mati. Mereka yang menjadi bajak laut adalah kelompok yang persis seperti itu. Mereka harus siap untuk dibunuh oleh orang lain ketika mereka melakukan kekejaman itu sendiri. Tang Xiu memandangi ekspresi ragu-ragu Karin dan berkata dengan acuh tak acuh, aku mulai ragu apakah orang-orang suci api semuanya adalah sejenis gerombolan yang tak bertulang dan lembut. Sekarang saya ragu-ragu apakah saya harus mengeluarkan misi api suci tingkat 9 jika Anda menjaga belas kasihan wanita Anda. Sikapmu akan membuat rencanaku tidak mungkin tercapai. Warna kulit Karin berubah. Dia melihat teman-temannya di sekitarnya melemparkan tatapan marah padanya. Ekspresinya berubah dingin dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, Mertang, organisasi api suci kami mirip dengan tentara bayaran. Kami telah menerima pekerjaan itu dan kami akan melaksanakannya dengan sempurna. Jangankan orang-orang terkutuk ini, kita bahkan tidak akan gentar ketika kita harus membantai orang yang tidak bersalah dan miskin. Saya akui bahwa apa yang baru saja saya katakan digerakkan oleh sentuhan kebaikan dan kasih sayang. Saya yakinkan Anda bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan karena tujuan dari organisasi api suci kami adalah untuk semua uang. Betul, Tang Xiu mengangguk puas dan menyatakan. Yang Anda kejar adalah uang, yang lainnya sekunder. Bersabarlah dan murni fokus pada perang salib Anda sendiri untuk uang, dan bunuh siapapun yang mencegah Anda menghasilkan uang. Uang adalah segalanya dan orang akan mati demi keberuntungan. Itulah cara hidup di dunia ini. Pandangan rumit muncul di mata Karin dan dia mengangguk tanpa kata. 200 lebih anggota Secret Flame terlihat antusias dan menatap Tang Xiu dengan sangat hormat. Bahkan pria kulit hitam berjalan ke depan Tang Xiu dan dengan bersemangat berkata, saya sangat berharap Anda dapat bergabung dengan kami, Tuan Tang. Ide-ide Anda hanya sejalan dengan tujuan tertinggi dari organisasi kami. Saya akan menjelaskan kepada Vulkan sendiri jika Anda bersedia bergabung. Saya akan memintanya untuk memberi Anda posisi administrator regional. Senyum merayap di wajah Tang Xiu dan dia bertanya dengan senyum tipis, apakah kamu pikir aku kekurangan uang? Pria kulit hitam itu menahan napas dan tiba-tiba tampak canggung. Namun, dia menguatkan dirinya dan bersikeras. Saya tahu Anda sangat kaya, Tuan Tang. Anda bahkan dapat membayar 10 miliar dolar Amerika Serikat untuk mengeluarkan misi bagi kami. Saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah klien terkaya yang pernah saya temui. Namun, saya pikir tidak ada orang yang tidak suka memiliki lebih banyak. Belum lagi bahwa mampu mengeluarkan 10 miliar dolar tidak berarti Anda adalah orang terkaya di dunia. Mungkinkah Anda tidak lagi ingin memiliki lebih banyak uang, kekayaan, menikmati layanan terbaik di dunia, dan menjalani kehidupan yang paling mewah? Uang adalah yang terpenting. Serius. Tang Xiu mencibir ke dalam. Dia kemudian menjawab dengan jijik, uang dan kekayaan mungkin memiliki peran besar bagi Anda, tetapi tidak ada artinya di mata saya. Anda harus menyelidiki situasi Chen Zizong sebelum Anda menculiknya, bukan? Apakah Anda pikir dia orang kaya? Dia memang punya uang, tapi dia tidak terlalu kaya, jawab pria kulit hitam itu. Menurut temuan kami, kekayaan perusahaan farmasi keimortalan tak berujungnya hanya berjumlah 5 miliar dolar, memberi atau menerima. Itu bahkan tidak cukup untuk mengeluarkan misi api suci tingkat 9. Tanpa asin, Tang Xiu menjawab, Chen Zizong adalah muridku. Seorang murid dalam nama, tepatnya. Sekadar informasi, kekayaan saya setidaknya 100 kali lipat dari kekayaannya, sekitar 1 triliun atau lebih. Apakah Anda pikir saya bisa menghabiskan semuanya dalam hidup saya? Terkesiap, pria kulit hitam itu terengah-engah, dan lebih dari 200 anggota api suci melihat Tang Xiu dengan tidak percaya dan tidak percaya, seolah-olah mereka mendengar hal yang paling sulit dipercaya di dunia. Kekayaan triliunan dolar, siapa lagi yang bisa memiliki triliunan dolar selain klan super menakutkan itu? Tang ini seharusnya dari Tiongkok, tetapi mereka tidak pernah mendengar tentang seorang pria super kaya yang berasal dari negara ini, tidak pernah. Uang memang hal yang baik untuk dimiliki, tetapi bagiku, itu seperti lumpur. Tang Xiu melanjutkan, yang saya cari adalah kekuatan. Kamu hanya sangat miskin, jadi kamu masih ingin mengejar kekayaan dan uang.
Tetapi setelah Anda memiliki kekayaan sedemikian rupa sehingga Anda tahu Anda tidak akan bisa menghabiskan semuanya, maka Anda akan mulai mengejar kekuatan dan esensi kehidupan. Miskin. Semua anggota 200 plus dari api suci mengenakan senyum pahit. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki kekayaan bersih setidaknya beberapa juta dan bahkan dalam miliaran? Meskipun mereka tidak super kaya, mereka masih lebih baik daripada kebanyakan orang, kan? Namun, mereka ingat betapa menakutkannya pria ini dan jumlah kekayaannya yang mengerikan. Mereka hanya bisa dengan lemah mengeluh dalam hati, aku memang sangat miskin dibandingkan dengan orang ini. Segera setelah itu, beberapa ahli Tang Sekte dan Api Suci tetap tinggal di kapal, sementara sisanya mengikuti Tang Xiu dan mendarat di Pulau Suni. Menghadapi puluhan bajak laut yang dipersenjatai dengan senjata api dan pemicu senang, para ahli Api Suci berkedip cepat tanpa perintah Tang Xiu. Pedang dan bilah mereka melintas, menciptakan gambar pedang yang berkibar di mana-mana, dengan peluru beterbangan di sekitarnya namun tidak melukai siapapun. Puluhan bajak laut yang tampak galak dengan cepat dipenggal, dan tubuh mereka hancur sebelum bertemu kematian mereka. Bunuh perompak ini secepat yang kamu bisa. Tang Xiu turun ke pantai dan memerintahkan dengan keras, ingat, tetap hidup beberapa dan peras dari mereka di mana Chen Xizong berada. WHOOSH. 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 Figur-figur bergerak dengan kecepatan kilat dan berlari ke depan menuju pulau, disambut oleh hujan tembakan. Qinan, yang baru saja pergi, buru-buru kembali dan melaporkan. Sekte Master, Chen Xizong ditahan di pulau kelima, yang disebut Pulau Berawan. Saya mendengar bahwa semua orang di pulau itu telah diusir oleh pemimpin bajak laut dalam 7 hari terakhir. Sebuah cahaya dingin meluap di mata Tang Xiu dan dia berteriak dengan dingin, katakan semua orang untuk kembali ke kapal. Kita akan menuju ke pulau kelima sekaligus. Setelah 5 menit lebih, mereka yang meninggalkan kapal telah kembali dan kapal dengan cepat melanjutkan berlayar dengan kecepatan tercepat menuju pulau kelima lebih dari 100 mil jauhnya. Tang Xiu sepenuhnya menyadari bahwa menyelamatkan Chen Xizong adalah perlombaan melawan waktu. 1 menit keterlambatan akan berarti lebih banyak bahaya bagi Chen Xizong. Setelah pelayaran cepat, Tang Xiu, yang berdiri di geladak, bisa melihat pulau Kludi yang menjulang. Namun, pada saat ini, 4 liners dengan cepat datang dari arah pulau itu. Tang Xiu kemudian melihat seorang pria besar dengan pakaian olahraga hitam dengan berbagai senjata di tubuhnya berdiri di haluan kapal keempat. Kapal di depan, berhenti. Kalau tidak kamu akan terbunuh. Transmisi radio yang keras datang dari keempat kapal. Tang Xiu memandang dengan jijik dan berkata dengan suara yang dalam, perhatikan pesanan saya, semuanya. Abaikan peringatan mereka dan bergegas langsung untuk memusnahkan mereka. Setelah mengatakan itu, dia meraih bahu Qinan dan mereka berdua terbang ke udara dan melesat menuju Pulau Kludi. Tang Xiu dengan cepat melepaskan pedang Divine tanpa ragu-ragu ketika 4 perompak kekar bersenjatakan pedang terbang dan berusaha mencegat mereka. Bayangan pedang memanjang beberapa ratus meter dan menghancurkan 4 perompak kekar, membuat mereka tidak punya kesempatan untuk menghindari serangan. Kekuatan apa? Pria kulit hitam dan lebih dari 200 anggota Secret Flame segera tersentak melihat serangan keras Tang Xiu. Mereka hanya tidak tahu mengapa Tang Xiu akan menghabiskan begitu banyak uang untuk mempekerjakan mereka meskipun dia sendiri memiliki kekuatan yang menakutkan. Beberapa saat kemudian, Tang Xiu dan Qinan mendarat di Pulau Kludi. Niat mengerikan meluap di mata mereka ketika mereka melihat 13 pria tua berjubah hitam memegang pedang di depan. Tang Xiu mencibir. Para ahli yang sebenarnya muncul, ya. Tapi kalian semua tidak akan bisa menghentikan kami dengan kekuatanmu. Qinan, bunuh mereka semua. Setuju. Aura yang kuat meledak dari Qinan saat dia melepaskan pedang immortal dan melesat ke 13 pria tua berjubah hitam secepat kilat. Serangannya sangat cepat dan kekuatan yang dibawanya kuat, setidaknya jauh lebih kuat daripada 13 pria tua berjubah hitam ini. Setiap serangannya membuat kulit 13 orang ini berubah karena mereka merasa sangat sulit untuk melawannya. Tang Xiu terus-menerus melepaskan indera spiritualnya. Setelah menempuh radius beberapa kilometer, ia terus terbang menuju pusat pulau. Dia kemudian melihat altar aneh dalam lingkup persepsinya dengan Chen Xizong digantung di atas altar dengan 13 bilah yang menusuk tubuhnya. Seorang pria botak di depan altar berlutut dan terus mengucapkan mantra yang aneh. Tiba-tiba, pria botak menghilang dan, ketika dia muncul kembali, dia langsung berubah bentuk menjadi naga hitam di depan Tang Xiu, memberi Tang Xiu kejutan. Namun, saat berikutnya, Tang Xiu dengan sinis mencibir dan mengejek. Huff! Naga hitam sungguhan dapat bersaing dengan kekuatan immortal dan aku mungkin tidak bisa melawannya. Tapi kau berubah menjadi naga hitam tidak lain adalah semut. Mati. Pedang Divine melesat ke atas pada saat itu. Cahaya pedang yang menghancurkan dan keras langsung menebas dan membelah kepala naga hitam dalam sekejap.
Saat naga hitam meraung dan menghilang, pria botak berjubah hitam terbang terbalik ke belakang. Pengorbanan darah smelter formasi. Pria botak berjubah hitam itu memuntahkan seteguk darah tetapi, ketika dia terbang ke belakang, tangannya terus menyihir segel di udara dan darahnya secara bertahap terkondensasi menjadi puluhan merah, rune darah. Keterampilan sepele tidak akan pernah bisa membuat sesuatu yang signifikan. Hanya perlu melirik Tang Xiu untuk melihat semua misteri seni rahasia yang dilemparkan oleh pria botak berjubah hitam. Pedang divine-nya menebas ke depan dan 10 lambang darah merah menghilang. Dalam hampir sekejap, ia kemudian muncul kurang dari 3 meter di depan pria botak itu. Seorang penyihir yang bisa bersaing dengan tahap formasi roh, ya, agak menarik. Namun, pria botak berjubah hitam itu tidak terpengaruh dari awal hingga akhir. Ekspresinya tetap sama bahkan jika naga hitam yang dia ubah menjadi hancur, atau ketika dia terpesona dan dikirim terbang oleh serangan pedang Tang Xiu. Bahkan tidak ada jejak kegelisahan muncul bahkan ketika Tang Xiu datang ke depannya. Kamu tidak akan berani membunuhku. Dia menyatakan acuh tak acuh pada saat dia mundur. Tang Xiu mengerutkan kening dan memotong pedangnya ke depan, tapi dia langsung memiringkan lintasan sedikit. Cahaya pedang yang seharusnya memotong bahu kanan pria itu berubah arah dan hanya memotong lengan kanannya. Kenapa aku tidak berani? Tang Xiu menghentikan langkahnya dan dengan dingin bertanya, menatap pria botak berjubah hitam yang berada 10 meter jauhnya. Alis pria botak itu mengencang sebelum dia dengan cepat meraih lengan kanannya yang terputus dan menekannya lagi buntungnya. Asap hitam melonjak di lengan kanannya dan setengah menit kemudian, dia dengan lembut menggerakkan lengan kanan bawahnya. Jelas bahwa bagian tubuh sudah terhubung kembali. Jika aku tidak salah, Chen Zizong adalah muridmu. Saya telah memberikan link hex padanya yang membuat hidup dan mati terhubung dengan saya. Tang Xiu, saya tidak berpikir Anda akan membunuh murid Anda sendiri, kan? Pria botak berjubah hitam itu berkata dengan ringan. Tautan mantra, Tang Xiu tidak tahu tentang jenis hex link ini atau apapun. Tapi intuisinya memberitahunya bahwa mantranya mirip dengan mantra berbagi kehidupan yang dia ketahui. Setelah Castor melemparkan mantra ini pada seseorang, Castor dan target akan berbagi hidup mereka dan mati bersama. Kematian yang satu akan menyebabkan kematian yang lain. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tanya Tang Xiu dengan acuh tak acuh. Pria botak berjubah hitam itu menjawab dengan nada acuh tak acuh, biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Helios Luna pensiunan penatua klan penyihir surgawi. Aku tidak menyangka seseorang dari Celestial Wizard Clan berani keluar dan membuat kekacauan di luar. Tang Xiu mencibir. Bukankah organisasi pembunuh itu di seluruh dunia membawa bencana ke klanmu? Bisakah kamu melihat melalui warisan dan dasar klan penyihir surgawi? Helios Luna menggelengkan kepalanya dan dengan tersenyum berkata, alasan mengapa aku keluar adalah untuk membuatmu berhenti memberikan hadiah-hadiah. Bukan karena klan penyihir surgawi khawatir menghadapi hal-hal yang menyusahkan. Kami hanya tidak peduli dengan hal-hal duniawi seperti itu. Bagaimanapun, mengapa kamu begitu yakin bahwa aku benar-benar peduli tentang hidup dan mati Chen Zizong? Tang Xiu bertanya, dia hanya murid namaku. Aku sudah menginvestigasi sejak aku keluar, kata Helios Luna. Kau menggelitik minatku. Aku bahkan sedikit mengagumimu. Begitu muda, namun dengan teguh membela keadilan dan moralitas dengan karakter yang baik hati. Meskipun Anda sangat kuat, Anda masih menjaga Tiongkok dan rakyatnya. Anda bahkan telah melakukan banyak hal untuk teman-teman Anda. Bagaimana bisa seorang pemuda yang sangat peduli dengan orang lain mungkin meninggalkan kehidupan muridnya sendiri? Tang Xiu tersenyum mengejek dan berkata, kamu pikir kamu benar-benar mengenal saya, bukan? Saya tidak berani mengatakan bahwa saya mengenal Anda dengan sangat baik, jawab Helios Luna, tapi saya pikir saya dapat melihat karakter Anda, setidaknya sedikit. Saya hanya mengatakan bahwa saya sangat tertarik pada Anda karena kultivasi Anda dan kekuatan di belakang Anda. Saya ingin mendengarnya jika Anda mau memberi tahu saya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu apa-apa tentang warisanku. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Karena itu, dia tidak lagi memperhatikan Helios Luna tetapi terbang ke altar. Dia kemudian menatap Chen Zizong, yang tubuhnya tertusuk 13 pisau. Jejak darahnya meluncur ke bawah pedang dan akhirnya menyatu ke dalam pola arai tertulis di altar yang samar-samar memancarkan cahaya optimis. Mas Tuan, Chen Zizong mengangkat kepalanya dalam kesulitan dan, dengan matanya yang kabur, dia hampir tidak bisa melihat wajah Tang Xiu. Tang Xiu menghela nafas ke dalam dan menggunakan indera spiritualnya untuk menembus pola susunan di altar. Apa yang dia temukan membuat niat membunuh di dalam hatinya tumbuh lebih kuat. Dia kemudian bergeser ke Helios Luna, yang mengikutinya dan melipat tangannya sambil tersenyum. Susunan ini biasanya digunakan oleh para kultivator jahat dan dimaksudkan untuk mengorbankan dan menghaluskan jiwa.
Begitu orang yang digunakan sebagai korban persembahan kehilangan semua darahnya ke dalam susunan, 3 jiwa dan 7 roh mereka akan dengan kejam dikeluarkan dari tubuhnya dan menjadi persembahan. Dan begitu Kastor yang memegang persembahan melahap jiwa-jiwa yang dikorbankan ini, Kastor itu dapat merampas semua kultivasi dan memori korban dan membuat kekuatannya sendiri melambung tinggi. Itu adalah metode yang sangat jahat dan jahat. Tang Xiu tidak pernah berpikir bahwa beberapa orang di klan penyihir surgawi akan tahu heks jahat ini. Dia bisa mengerti jika itu di dunia immortal karena ada banyak praktisi dan seni sihir yang tersebar luas di sana. Tapi tempat ini adalah bumi. Mereka yang bisa mempelajari mantra jahat ini bisa disebut sebagai teman yang tidak ada bandingannya karena mereka seharusnya melakukan percobaan kejam dengan makhluk dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Dengarkan baik-baik tentang seni rahasia yang akan aku ajarkan padamu. Berikan semua yang Anda bisa untuk mengolahnya dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Anda akan dapat menebus kekuatan hidup yang hilang dan bahkan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Tang Xiu mentransmisikan suaranya ke telinga Chen Zizong. Setelah melihatnya mengedipkan matanya sebagai tanda, ia kemudian mengirimkan seni rahasia kepadanya. Tang Xiu kemudian bergeser untuk melihat Helios Luna dan berkata, "Aku bisa dengan jujur mengatakan bahwa penyelidikan dan analisis kepribadianku sudah tepat. Mari kita bicara tentang kesepakatannya sekarang. Apa yang kamu inginkan dariku sebelum kamu melepaskan muridku pergi?" Helios Luna menamparkan bibirnya dan menyeringai berkata, 3 syarat. Temui mereka dan saya akan melepaskan murid Anda dan menjamin bahwa klan penyihir surgawi saya tidak akan pernah menentang Anda lagi di masa depan. Nyatakan mereka. Tang Xiu mengangguk. Kondisi pertama adalah tentang klan Saman Gelap, kata Helios Luna. Mereka adalah pengkhianat bagi klan penyihir surgawi saya dan seluruh klan mereka harus dihukum. Anda harus tetap diam ketika banyak ahli dari klan saya pindah untuk memusnahkan mereka. Xingluen adalah temanku dan akulah yang membantunya menjadi patriark klan Saman Gelap. Tang Xiu mencibir. Tidak, aku mengerti sekarang. Kelompok api suci sebelumnya yang datang ke klan Saman Gelap dan mengundang mereka untuk menangkap Chen Zizong harus menjadi salah satu rencanamu, bukan? Jika klan Saman Gelap terlibat, maka mereka akan menjadi musuhku, yang berarti bahwa Anda ingin menggunakan tangan saya untuk menyingkirkan klan Saman Gelap. Helios Luna mengangkat jempolnya dan berseru, informasi yang saya kumpulkan tentang Anda tampaknya benar, Tang Xiu. Anda benar-benar pintar, bahkan lebih pintar dari yang saya kira. Aku benar-benar ingin menggunakan tanganmu untuk menyingkirkan mereka, pengkhianat klan. Sayangnya, mereka waspada terhadap organisasi api suci dan menolak untuk terlibat. Memang benar-benar skema yang bagus. Tang Xiu mencibir. Helios Luna melanjutkan, jadi apakah Anda atau tidak Anda menerima syarat pertama? Tang Xiu merenung selama beberapa menit dan menjawab dengan ekspresi jelek, aku setuju, meskipun aku enggan. Tetapi jika tuntutan berikutnya yang Anda nyatakan membuat saya sulit untuk memutuskan, Anda dapat berharap bahwa saya lebih suka murid saya mati di sini dan memperbaiki jiwa Anda sendiri untuk menjadi artefak roh. Anda dapat berharap untuk menanggung penderitaan tanpa akhir untuk kekekalan. Mata Helios Luna menyala dan tersenyum berkata, lalu, tentang kondisi kedua. Aku butuh 3 senjata roh karena kamu bisa memproduksinya. Aku tidak bisa membuat senjata sihir untuk saat ini. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, seorang jiwa harus diekstraksi untuk setiap perbaikan. Saya tidak bisa melakukannya. Helios Luna perlahan berbalik, menunjuk ke tepi laut dan mencibir. Aku tidak akan memaksamu untuk mengekstraksi jiwa seseorang karena aku tahu tentang kepribadianmu. Tapi itu tidak akan menjadi masalah bagimu jika aku yang mengambilnya dari yang lain, kan? Saya memiliki banyak bajak laut di sini, dan ada juga banyak dari api suci. Apakah kamu tidak lupa bahwa orang-orang api suci ini adalah orang-orang yang menangkap muridmu, jadi kamu tidak memiliki masalah denganku mengambil jiwa mereka, kan? Mereka hanyalah mesin yang tujuannya untuk mendapatkan uang. Tang Xiu dengan ringan menjawab, orang yang bertanggung jawab atas lelucon ini bukanlah mereka, tetapi kamu sendiri. Jika aku harus membunuh siapapun, membunuhmu adalah cara terbaik untuk melampiaskan amarahku. Kalau begitu gunakan orang-orangku. Helios Luna berkata lagi dengan nada yang dalam. Saya setuju untuk memperbaiki Anda 3 senjata sihir roh selama Anda memberi saya jiwa, kata Tang Xiu. Tapi kamu harus menyediakan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Helios Luna bahkan tidak bertanya pada Tang Xiu bahan apa yang dibutuhkan dan langsung dipenuhi. Bagaimana dengan kondisi ketiga? Tanya Tang Xiu. Manual seni kultivasi yang bisa dipraktikkan hingga naik menjadi immortal, kata Helios Luna sambil tersenyum. Saya tahu bahwa sekolah Taoisme Tiongkok sangat mementingkan pewarisan sekte, tetapi saya harus mendapatkannya. Bahkan jika Anda tidak berdagang dengan saya juga bisa mendapatkannya, meskipun caranya jauh lebih kejam dan berdarah.
Kulit Tang Xiu menjadi sangat jelek. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia berkata, saya perlu membicarakan hal ini dengan para penatua di sekte saya. Jika mereka setuju, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika tidak, maka saya hanya bisa mengorbankan murid saya dan membalas dendam kepadanya. Miliki keinginanmu. Helios Luna menerimanya begitu saja dan dengan tersenyum berkata, tapi aku harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa waktumu hampir habis. Jika Anda tidak memberi saya balasan dalam waktu 2 hari, Chen Zizong akan sepenuhnya dimurnikan saat masih hidup sampai dia mati. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk menyesali apapun pada saat itu. 2 hari? Ya, Tang Xiu dalam hati mencibir. Meskipun bakat Chen Zizong hanya rata-rata, hanya butuh setengah hari untuk mempelajari seni rahasia yang baru saja ia ajarkan kepadanya. Pada saat itu, orang menyebalkan ini tidak akan lagi bertindak merajalela dan sombong ini. Di kejauhan, para ahli api suci dan Tang Sekte akan habis-habisan untuk melakukan pembantaian di pulau itu. Pulau itu sendiri memiliki banyak penduduk, banyak dari mereka juga penyihir. Namun, kekuatan mereka hanya biasa-biasa saja, jadi mudah bagi kedua belah pihak untuk membunuh mereka. Tang Xiu dapat mengatakan bahwa Helios Luna bahkan tidak peduli dengan kehidupan dan kematian bajak laut ini. 3 syarat dan janji yang diberikan kepadanya adalah hal terpenting di matanya. WHOOSH. Sesosok berkedip dan bergerak dengan kecepatan kilat dan dengan cepat muncul di depan Tang Xiu. Qinan, yang berlumuran darah dan tampak agak pucat, dengan hormat melaporkan, kami telah menyingkirkan semua musuh, bos. Berdiri berjaga di sini untuk mengawasi Chen Zizong. Tang Xiu mengangguk padanya sebagai jawaban dan berkata, saya akan menelepon dulu. Dimengerti. Qinan mengangguk. Setelah meminum pil penyembuhan suci yang diberikan Tang Xiu, dia kemudian menatap Helios Luna dan mengawasinya dengan waspada seperti musuh. Tang Xiu terbang sejauh beberapa kilometer sebelum dia meraih ponselnya dan memutar nomor Xingluen. Kemudian, dia berbicara, pensiunan klan penyihir surgawi, Helios Luna, memiliki rencana untuk membantai klan Saman Gelapmu. Saya baru saja berbicara dengannya, dan salah satu syaratnya adalah saya tidak boleh lagi membantu Anda. 1240